Mungkin yang belum join teman-temannya bisa di woro-woro lagi ya. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Radiyatu billahi rabba bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, konbanwa mbak-mbak semua, selamat malam. Alhamdulillah ya malam ini Allah kembali memberikan kita kesehatan. Ya, semoga senantiasa dari lisan kita terucap syukur kepada Allah yang malam ini kembali menghimpun kita dalam majelis ilmu. Ya meskipun secara daring ya, meskipun ada yang lagi di Jepang, mungkin ada yang lagi di Indonesia. Ya, meskipun secara daring, secara online, semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita raih dari sisinya Allah. Ya, semoga langkah-langkah kita pada malam hari ini untuk duduk di majelis ilmu ini Allah catat sebagai teman-teman surga, tempat Allah menaungkan rahmatnya, ya, tempat Allah merentangkan sayap-sayap para malaikat-malaikatnya, dan juga tempat Allah mencurah-curahkan sakinah ke dalam hati kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam, mari juga jangan pernah lupa ya, mari senantiasa kita curah limpahkan ke pangkuan Nabiullah wa Rasulullah, qudwah hasanah kita, tuntunan kita hingga akhir zaman kelak, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada mbak-mbak yang sudah bergabung ya pada malam hari ini di Joshikai Online edisi Juli. Ya, insya Allah ini merupakan kajian rutin kita untuk para akhwat, baik itu yang di Indonesia maupun yang di Jepang secara khususnya ya. Baik, mungkin sekali lagi saya minta bantuan kepada mbak-mbak, mungkin ada teman-teman yang belum join bisa segera dicolek-colek ya supaya bisa join, karena segera akan kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Nila. Insya Allah untuk 2 jam ke depan akan bersamai bersama mbak-mbak Solihat Haji semua. Tentunya dengan pemateri yang saya yakin mbak-mbak semua sudah tidak sabar untuk mendengar cerita dari beliau, belajar dari beliau ya. Ya baik, sebelum itu seperti biasa ya, sebelum kita mulai kajian kita, sebelum kita mulai kegiatan Joshikai Online edisi Juli pada malam hari ini, mari kita luruskan dulu niat. Kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya ingatkan kembali untuk mengingat lagi ya tata tertib. Saya yakin mbak-mbak semua sudah hafal dengan tata tertib sebelum kajian ya. Semoga bisa diingat lagi dan kita bisa laksanakan ya seperti biasanya. Baik, sebelum memulai acara ini, marilah kita buka ya dengan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Suci. Mbak Suci akan membacakan Al-Quran surah Muhammad ayat 1-7. Bagi mbak-mbak yang bisa membuka mushafnya, silakan bisa kita simak bersama. Kepada Mbak Suci, tafadhol. Baik Mbak Dila, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم
Dzalika bi annal ladzina kafaru ittaba'ul batila wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki niscaya Dia membinasakan mereka, tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain, dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam syurga yang telah diperkenankannya kepada mereka. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih Mbak Nila, saya kembalikan ke moderator. Jazakallahu khair, Mbak Suci telah membacakan tilawah ya Al-Quran Surah Muhammad ayat 1-7. Semoga dengan pembacaan tilawah tadi sama-sama memberikan cahaya lagi ya pada hati-hati kita ini. Semoga kembali yuk kita luruskan lagi niatnya untuk malam ini yuk sama-sama menuntut ilmu. Semoga juga Allah memberkahi kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, sambil menunggu pemateri kita gabung ya, insya Allah saya akan membacakan sedikit sekilas dari CV pemateri kita. Tapi saya yakin mbak-mbak yang sudah ada di sini mungkin sudah pernah mendengar nama pemateri kita pada malam hari ini ya. Terutama yang saat-saat kita lagi COVID sekarang ini, mungkin beliau kisah beliau menjadi mu'alafnya mungkin menjadi inspirasi yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Baik, izinkan saya sekilas membaca CV beliau ya.
Ya, seperti juga yang sudah ditampilkan di screen, nama beliau adalah Dr. Gigi Karissa Grani. Tempat tanggal lahirnya Jakarta 26 Juli 1984. Beliau saat ini merupakan seorang ibu dari 3 orang anak. Alamat rumahnya ada di Jakarta Barat ya. Silakan mungkin yang teman-teman ataupun Mbak-Mbak Solihatati yang mungkin di Jakarta Barat mungkin bisa berkunjung bersilaturahim ke rumah beliau. Ya, kemudian nilai pendidikan beliau TK sampai SMP itu dimatar di Pamulang, SMA Taruna Nusantara Magelang, S1 dan Profesi Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Jakarta, S2 Manajemen Kesehatan Rumah Sakit Universitas Esa Unggul Jakarta. Kemudian riwayat pekerjaan, dokter PTT di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dokter gigi PT Indosemen, Bintaro Dental Center, kemudian PNF Pemprov DKI Jakarta. Kemudian organisasi beliau adalah Kapten Pemprov DKI Jakarta Runners 2021 hingga 2023. Baik, sepertinya Dokter Karissa sudah bergabung ya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Ini saya panggilnya Dokter Ica, Dokter Karissa. Baiknya mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallahu khairan kasiran dokter sudah mau bergabung. Ya, saya alhamdulillah bisa ketemu di Masya Allah, secara daring ini dokter Jepang dan Indonesia nih disatukan oleh Zoom, Masya Allah. Alhamdulillah ya, kalau enggak mungkin kapan ketemunya nih. Amin ya Allah, ayo kesini dokter main-main. Oke, dokter sehat dokter. Pengen banget. Masya Allah. Sebenarnya lagi kurang enak banget. Tapi alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Ya, syukurlah ya dokter, semoga ya mungkin bisa ini ya dengan kita berkumpul pada malam hari ini bisa memberikan juga sebagai obat ya untuk dokter sama-sama dan juga kami tercharger hatinya. Amin sama-sama nih. Amin ya rabbal alamin. Oh ya dokter, sebelumnya perkenalkan nama saya Nila. Ya, saya sekarang sebagai seorang perawat, caregiver di jadi ngurusin nenek-nenek sama kakek-kakek yang ada di Jepang. Ini ya saya Jepangnya di bagian Okayama, di bagian agak ke bawah kayak gitu. Ya, malam ini insya Allah kita di sini ini PPIP ya dokter ya, pengajian perawat dan istri perawat, dan insya Allah di dalam ini adalah ya para perawat dan istri perawat dan juga mungkin umahat-umahat yang ada di Jepang dan juga yang ada di Indonesia. Insya Allah malam hari ini kita akan sama-sama mencharger energi, mendengarkan ilmu, berbagi nasihat ya dari dokter Karissa ya tentang The Miracle of Muslimah. Masya Allah. Ini sebelumnya saya yakin mbak-mbak semua sudah pada kenal ya dengan dokter Karissa. Tadi juga saya sudah bacakan sekilas CV-nya. Mohon izin dokter, sebagai mungkin ada teman-teman yang mungkin yang belum kenal juga ya. Jadi saya udah kepoin nih begitu tahu bahwa pemateri untuk Joshika itu dalam bahasa Jepangnya adalah Joshika itu ada pertemuan para wanita jadi dokter. Jadi insya Allah ini isinya para akhwat semua. Nah jadi begitu tahu bahwa pematerinya adalah dokter, jadi saya searching di YouTube. Masya Allah. Ya ternyata perjuangan dokter Karissa ya Masya Allah. Iya. Masya Allah dokter, 15 Maret 2020 berarti dokter ya? Iya. Masya Allah. Jadi, sekarang udah 2 tahun ya dokter, Masya Allah. Iya. Ya kenapa saya ingat, karena juga ada di IG, nama IG dokter. Ya biar hafal. Iya kan, Masya Allah. Ya, bersejarah. Baiklah ya. Ya nanti teman-teman juga bisa kok di searching di IG-nya. IG dokter ada Khadijah 150320 ya dokter ya. Iya ya benar. Ya. Ya channel YouTube dokter juga ada. Jadi silakan mbak-mbak yang sudah berhadir di sini ya silahkan ntar kepoin baru ya. Nggak apa-apa dokter, ntar kita banyakin. Ya Masya Allah. Baiklah ya, tanpa memperpanjang mukadimah lagi ya, tanpa banyak panjang basa-basi lagi, karena ntar kita juga ini kok di sini jam 8:46 dokter ya, beda 2 jam kita insya Allah dari Indonesia. Ya
Kadang malam ini ya, Bu. Nggak apa-apa ya, bismillah ya Mbak Solihah semua. Ya baik, silakan. Mungkin langsung saya serahkan ya forum ini kepada dokter. Insya Allah kami sudah siap ini lahir dan batin. Mbak juga jangan lupa alat tulisnya. Ya, kita serap ilmu sebanyak-banyaknya dari dokter Karissa pada malam hari ini. Dokter Tafadol, silakan dokter. Ya, baik, Bu Nila. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyapa sekali lagi ya Bu Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudara-saudara yang di Jepang ya, Masya Allah. Udah apa ya? Kalau ingat ini bahasa Jepang waktu SMA, konbanwa ya. Hai, konbanwa. O genki desu ka? Gitu ya. Genki desu. Ya, dulu cita-cita banget gitu ya mau ngelanjutin sekolah ke Jepang gitu kan, kedokteran giginya kan keren banget gitu ya. Pernah ngelihat ini pendahuluan ya, crown-nya salah seorang dokter gigi dari Jepang itu sampai saya nggak bisa bandingin sama gigi asli, saking perfect banget gitu ya, lekuk-lekuknya kayak gitu ya, sampai saya ini crown, iya ini crown. Biasanya kita langsung tahu gitu kan, dokter gigi langsung tahu ini crown atau gigi asli. Tapi ini waktu orang sebut ini crown, tapi saya lihat ini kayak gigi asli banget. Yes. Ternyata buatnya di Jepang, Masya Allah. Gitu. Jadi, aduh, cita-cita banget gitu ya. Bersyukur banget ini ibu-ibu solehah di sini yang bisa berkesempatan ya, diizinkan Allah di bekerja, ditempatkan di Jepang. Masya Allah, pengen banget. Halo? Bu, dokter Karissa nggak apa-apa? Ini kayaknya apa di saya aja yang putus-putus? Freeze di saya. Oh, apa mungkin jaringan saya kali ya? Mbak-mbak semua gimana Mbak? Apa nge-freeze-nya di saya? Aduh, bentar saya live deh. Oh, iya putus-putus Mbak Nila. Iya benar-benar putus-putus ya Mbak Nilanya enggak tapi ya. Oh. Oh mungkin di dokter Karissanya ya. Mohon maaf ya Mbak semua, mohon ditunggu sebentar insya Allah. Kita tunggu dokter bergabung lagi. Mungkin jaringannya di Indonesia. Mohon menunggu sebentar ya Mbak. Kita. Ya. Ya sambil menunggu ya mungkin bisa di searching Mbak yang mungkin baru kenal dengan dokter Karissa ya. Ada IG beliau di Khadijah 150320. Oh, udah hafal saya. Mohon maaf. Iya, dokter. Udah bisa bergabung lagi. Mohon maaf. Kayaknya sinyal di rumah ini. Saya kurang. Iya, nggak apa-apa, dokter. Silakan dokter dilanjut. Tadi kepotong sampai mana ya? Udah cerita-cerita pengen ke Jepang. Iya, sampai cerita-cerita pengen ke Jepang ya. Terus terputus-putus suaranya, dokter. Putus-putus sih. Iya. Iya betul. Iya, dulu itu apa namanya, gara-gara nemuin crown di salah satu pasien tuh perfect banget gitu. Kayak gigi asli. Jadi aduh penasaran pengen lanjutin sekolah ke sana gitu. Insya Allah suatu saat nanti. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga bisa bertemu kita dokter. Insya Allah. Ya, mungkin tadi kalau saya sempat lihat rundown-nya itu saya punya waktu 55 menit. Itu apa namanya, mungkin saya nggak sita waktu sepanjang itu, nanti kita mungkin lamaan di diskusi nggak apa-apa gitu ya, sharing-sharing kayaknya lebih menarik gitu. Kalau ilmu masih sedikit, jadinya ya sharing-sharing yang sedikit yang saya tahu ini ya, mungkin izin share screen ya. Iya, silakan. Apa sudah terlihat ya? Ya, alhamdulillah sudah terlihat. Oh, cantik sekali.
Nah, ini wah waktu dikasih ini berat juga nih. Biasanya soalnya cerita pengalaman, mungkin saya nggak tahu di sini apa kalau cerita yang kemarin lagi takutnya udah bosen juga. Tapi nanti kalau mau ditanyain di diskusi juga silakan gitu ya. Mungkin ini sharing sesuai tema dulu gitu. Nah, Ya. ini The Miracle of Muslimah itu kalau dibicarakan luas banget gitu ya. Buat saya pribadi memang suatu miracle gitu bisa jadi muslimah gitu, nggak kebayang gitu hari ini apa namanya dengan memakai kerudung. Ini juga itu makanya kenapa sampai diabadikan itu tanggal 15 Maret 2020 belum terlambat ya. Selamat Idul Adha juga buat yang di sana gitu ya. Alhamdulillah ya kita, pertemukan dan gitu ya untuk bisa dokternya terlempar lagi dari Zoom-nya ya? Atau? Bentar. Ya. Dokter, udah masuk lagi? Assalamualaikum, Dokter Karisa. Nggak apa-apa, Dokter. hilang lagi ya. Makanya terlempar lagi dari Zoom-nya. Aduh, apa? Keluar lagi. Apa saya ganti Pak? Izin ganti WiFi mungkin ya. Iya. Kasihan keputus-putus, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Coba lebih stabil ya, insya Allah. Share screen-nya berarti harus diulang ya. Iya. Oke. Iya. Tadi sampai saya mengucapkan Idul Adha apa terdengar atau keputus? Ya terdengar, Dokter. Selamat Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Nanti ngulang lagi. Nggak apa-apa. Ya, jadi maksudnya alhamdulillah kemarin ini buat saya itu Idul Adha ketiga ya. Alhamdulillah gitu, semua tiap tahun itu berkesan gitu ya, berarti gitu. Bahkan yang tahun ini juga gitu, yang selama ini kita sering berpikirnya, taunya pokoknya kalau Idul Adha itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail gitu ya. Satu lupa kita sosok Bunda Siti Hajar gitu ya, Masya Allah gitu ya. Kalau apa, saya pikir kalau saya yang jadi beliau mungkin hari ini nggak ada peristiwa ini gitu ya. Suka perkataan beliau ya ketika ditinggal itu ya, ditinggal tanda kutip oleh Nabi Ibrahim gitu, hanya berdua dengan Nabi Ismail, dikatakan kemana engkau akan pergi gitu ya, waktu ditanya masih dengan apa ya, santun gitu ya, nanyanya dan meninggalkan kami di padang pasir yang tidak ada manusia dan bahkan kehidupan ini. Apakah Allah memerintahkan kamu, wahai suamiku? Benar, jawab Nabi Ibrahim sampai nggak berani nengok gitu ya. Diceritakan tuh nggak berani nengok, nggak tega gitu ya. Lalu Masya Allah ya jawaban Bunda Siti Hajar, kalau begitu Allah pasti tidak akan membiarkan kami. Udah ngomongnya Allah pasti gitu ya. Nggak ya, insya Allah Allah nggak akan membiarkan kami gitu. Atau nggak malah marah-marah juga. Tega banget gitu ya. Kejam banget ninggalin kita gitu ya, atau gimana. Mungkin saya kalau jadi itu mungkin begitu kali jawabannya, nggak Bener banget. Masya Allah gitu ya, bisa tetap berprasangka baik terutama kepada Allah, lalu kepada suaminya sendiri gitu ya. Bahwa nggak mungkin, pasti suami saya punya alasan sampai harus melakukan ini gitu ya, pasti karena menjalankan perintah Allah, dan karena ini perintah Allah pasti nggak akan membiarkan kami, Allah tidak akan membiarkan kami. Itu Masya Allah gitu. Sebenarnya kalau cerita tentang wanita-wanita gitu ya di zaman Rasulullah di dalam Al-Quran itu Masya Allah gitu, banyak sekali gitu ya yang buat kita merinding gitu ya.
Kenapa bisa ada wanita-wanita yang sampai dirindukan oleh surga ini gitu. Jadi ya mungkin untuk khusus momen setelah Idul Adha ini, masih suasana Idul Adha ini, saya sedikit ambil cerita dari Bunda Siti Hajar. Nah, selanjutnya sebentar. Nah, ini kalau kita pikir-pikir gitu ya, saat ini tuh nggak banyak ya perempuan yang menjadi sebab lahirnya sebuah ritual ibadah suatu agama gitu. Dan kita tahu saat ini gitu ya, apa yang dilakukan Bunda Siti Hajar itu diabadikan sampai nanti akhir zaman gitu ya. Selama ibadah haji masih ditunaikan gitu, ada sa'i gitu ya. Terus kemudian kalau waktu saat itu Bunda Siti Hajar mungkin menyerah gitu ya, mungkin hari ini nggak ada sumur Zam-Zam gitu yang bisa ngalir sampai hari ini gitu. Beliau itu kan kepikiran gitu ya, segera bendung gitu ketika mata air itu keluar, kok yang nggak dibiarin ngalir aja gitu ya. Tapi kok langsung dipikir untuk dibendung gitu, dijadikan sumur Zam-Zam itu. Itu mungkin kalau kita masih lagi haus-hausnya, terus mata air keluar, yang kita pikir, udah buru-buru langsung minum aja, nggak mikirin untuk nyimpan atau gimana gitu. Saya sampai bayangkan itu, Masya Allah gitu ya. Membayangkan situasi saat itu gitu ya. Kalau enggak karena sabar, karena tawakal, karena kedekatan sama Allah, itu rasa-rasanya tuh enggak mungkin gitu ya. Bahkan nama beliau aja kalau kita cari di dalam Al-Quran itu, ada yang menemukan enggak secara eksplisit nama beliau disebut? Enggak ada kan ya? Sepanjang di Al-Quran itu, bahkan cuman sekedar misalnya Ummu Ismail misalnya gitu ya, ibunya Ismail pun enggak gitu. Tapi secara eksplisit lah ya, Nabi Ibrahim ngomong keturunanku ini gitu-gitu. Jadi Masya Allah gitu. Tapi yang kita tahu sampai hari ini gitu ya, apa yang dilakukan beliau itu, semua umat Islam di seluruh dunia itu mengulangi lagi gitu ya. Masya Allah gitu. Dan Zam-Zam kita tahu khasiatnya, terus bahkan ilmuwan Jepang kalau nggak salah ya, yang menemukan bahwa Zam-Zam itu yang terbaik ya, komponennya itu, komponen yang paling sempurna itu di air Zam-Zam gitu. Kemudian kita tahu waktu Nabi Ibrahim menceritakan gitu ya mimpinya kepada anaknya Nabi Ismail, bahwa beliau mimpi harus menyembelih anaknya. Masya Allah ya, jawaban Nabi Ismail, lakukan gitu ya, supaya Allah tahu saya orang yang sabar gitu, orang yang taat gitu, seperti itu. Itu kalau bukan anak yang soleh gitu ya, Masya Allah gitu ya. Kita tahu itu pasti, kalau lihat anak soleh pasti kita tanya, orang tuanya siapa gitu ya, yang didikannya bisa kayak gitu solehnya ya. Dan kita tahu Nabi Ismail itu lebih lama dididik, hidup bersama siapa gitu ya, sama Bunda Siti Hajar gitu. Jadi peran Bunda Siti Hajar tuh luar biasa sekali gitu ya, sampai bisa menghasilkan Nabi Ismail yang begitu solid, terus kemudian bisa meneruskan generasi berikutnya sampai ke Rasulullah itu. Masya Allah gitu. Kalau kita pikir ya, makanya seringkali cerita itu tertinggal gitu ya. Ceritanya seringnya hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, itu dua orang yang luar biasa, tapi di balik itu juga ada satu lagi gitu ya, sosok wanita ini yang luar biasa. Biasa kan ibu-ibu justru perannya besar ya. Enak aja, anak saya mau dia itu bisa aja ya, Nabi Ibrahim nggak jadi gitu kan. Mungkin Nabi Ismailnya oke, nggak apa-apa gitu, tapi misalnya bundanya nggak ngizinin, dia nggak jadi juga, bisa kan ya gitu ya. Masya Allah gitu ya. Peran ibu itu luar biasa banget gitu, yang kita tahu, walaupun dibilang kita madrasah pertama dan utama gitu ya buat anak-anak kita itu, Masya Allah gitu. Itu terbukti banget gitu ya. Dan memang semua tuh bukan hanya tanggung jawab satu aja, ayah aja misalnya gitu ya, terhadap kesalehan anak, tapi juga ibu tuh berperan penting banget gitu dalam membentuk kesalehan anak-anak kita gitu ya. Nah, itu sedikit aja cerita di awal. Mungkin dari situ ya, saya pribadi yang berasal dari tadinya luar muslim ya, walaupun dikatakan ada hadisnya bilang sebenarnya semua bayi yang lahir itu dalam keadaan Islam gitu.
Tapi orang tuanya yang menjadikannya Nasrani, Majusi gitu, yang beda gitu ya. Jadi saya istilahnya bukan convert tapi revert gitu, kembali kepada Islam, alhamdulillah gitu, masya Allah gitu. Dan mungkin karena berasal dari kayak agak di luar Islam gitu ya, ketika masuk ke Islam itu yang terkagum-kagum gitu ya, amazed gitu ya. Yang tadinya saya pikir itu benar-benar suatu pilihan terakhir banget gitu ya, nggak banget deh Islam gitu menurut saya. Oh, mohon maaf karena saya sebenarnya sempat belajar yang membaca lah ya, membaca yang agama lain juga gitu ya. Itu Al-Qur'an itu ada di rak buku saya udah lama banget juga gitu ya. Tapi nggak pernah kebuka juga gitu karena kan juga nggak ada hidayah, terus juga enggak lah gitu ya. Paling enggak deh menurut saya gitu. Tapi Masya Allah ternyata dengan petunjuk Allah, kehendak Allah itu kok sampai pada hari ini gitu ya, dari Al-Quran yang nggak pernah disentuh jadi sesuatu yang dirindukan gitu ya. Kalau hari ini nggak ada misal lagi halangan gitu ya, terbatas ya cara membaca Al-Qurannya, itu kangen gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kalau saya terus terang bacanya belum bisa benar, belum bisa bagus, belum bisa sempurna, itu kayak aduh sedih banget gitu ya. Aduh istighfar juga aduh takutnya salah, kan katanya salah arti juga kayak gitu-gitu. Itu yang aduh Masya Allahnya gimana Allah menjaga Al-Qur'an ya, kitab yang sempurna ini itu dengan tajwidnya. Itu Masya Allah nggak ada loh di kitab suci lain tuh yang bisa seperti itu ya, panjang pendeknya gitu kan, yang ngaruh panjang pendeknya gitu ya. Saya kirain udah bisa baca huruf hijaiyah udah hebat, Lari itu dokter ya. masih ada lagi ketukan panjangnya gitu. Jadi itu, tapi itulah Masya Allah cara Allah menjaga bisa nggak dijauhkan dari perubahan gitu ya, yang menandakan itu benar-benar kitab suci gitu ya, jauh dari intervensi tangan manusia. Itu Allah gitu. Kalau makin banyak yang menghafal dengan tajwid yang benar gitu kan, potensi untuk disesatkan, disalah artikan, diubah gitu ya, atau misalnya dan sebagainya, itu kan makin kecil gitu ya. Ada orang nyalahin dikit, ada yang hafal, nggak bisa gitu ya, langsung dibenerin gitu kan. Itu yang aduh Masya Allah gitu ya. Ini makanya ini sebagian aja yang saya share mungkin dari salah satu buku Ustadz Felix Shaw. Mungkin kalau teman-teman udah pernah baca, buku warnanya pink, menarik banget ya, judulnya Yuk Berhijab. Buku pertama saya baca waktu saya ada di pesantren Umi Irena Handono. Waktu itu lagi nyari safe place ya, saya sama anak-anak baru ketahuan kalau jadi Islam gitu kan. Jadinya di sana ada perpustakaannya yang menarik kan, warnanya pink gitu ya. Jadi itu yang pertama saya tarik gitu. Dalam kondisi saya belum berhijab gitu. 1 minggu saya di pesantren itu nggak pakai hijab gitu, dan nggak ada yang suruh ayo pakai, kamu udah di pesantren, itu nggak ada. Cuman lama-lama seminggu itu tuh rasanya kok gimana gitu ya, saya nggak pakai, saya itu masih pakai dress setengah betis itu, terus lengan 3/4 gitu, rambut ya kebuka, mengurai aja gitu. Ada Pak Ustadz juga di sana gitu kan, kepala sekolahnya gitu. Tapi ya udah gitu kan, nggak ada sampai akhirnya suatu hari sekitar semingguan saya ingat, keluar pas maghrib, mau sholat maghrib, saya keluar dari kamar saya, ketemu Umi langsung Masya Allah, Allahu Akbar gitu, ngeliat saya keluar udah pakai kerudung, udah pakai gamis kayak gitu. Masya Allah kalau ingat itu ya. Nah ini yang saya rasakan gitu, bahwa Islam itu beda banget sama dulu konotasi Islam di benak saya gitu ya. Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin ya, datang sebagai rahmat bagi seluruh alam gitu, berkah bagi seluruh manusia, dan karunia terbaik untuk para wanita gitu. Masya Allah gitu. Dulu bisa berpikir bahwa kasihan banget ya wanita muslimah itu, apa nggak boleh gitu-gitu dan sebagainya. Tapi sekarang sampai terkagum-kagum, Masya Allah, Islam begitu memuliakan wanita gitu ya, sampai dijaga dari segala arah gitu. Masya Allah gitu, nggak ada yang sesempurna itu. Ini maaf ya, melo jadinya nih. Iya, nggak apa-apa. Antara melo sama bindeng ini tipis. Nah ini
Ini saya capture dari buku Ustadz Felix Xiao tersebut ya. Ada banyak buku waktu itu di pesantren yang disampaikan, diajarkan oleh ustazah-ustazah di sana gitu. Sampai saya tuh waktu itu sampai ada satu ustazah gitu ya, Bunda Purnamasari, saya memanggilnya itu Bu Sari gitu. Beliau menjelaskan tentang ternyata memang saya waktu dijelaskan tentang Islam gitu ya, dasar-dasar Islam itu saya begini, pantes saya kok rasanya Islam tuh bukan agama doang ya Bu Sari, saya bilang gitu. Kayak ada yang beda apa ya Bu Sari gitu. Tapi setelah beliau jelaskan, ini dia nih jawabannya gitu ya. Lebih dari sekedar agama, karena Islam itu betul-betul gaya hidup ya. Bisa dibilang ideologi gitu ya. Dari bangun pagi, kita melek sampai merem lagi. Itu ada diatur. Dari kita bayi baru lahir sampai kita meninggal, semua apa yang harus dilakukan itu udah ada detailnya kayak gitu kan. Masya Allah gitu. Mau cari apa gitu ada, mau cari apa ada gitu kan. Terus ya ini ternyata, terus pengen tahu juga gitu gimana sih cara Islam mandang wanita itu ya gitu kan. Ya kita tahu pria dan wanita itu sama harkatnya di hadapan Allah gitu ya. Semua yang paham-paham di dunia juga udah memikirkan kesejajaran ya pria dan wanita gitu. Tapi pasti ini di Islam ada yang beda nih gitu. Apa ya gitu? Ternyata ya ini sama sih kedudukannya, tapi untuk apa namanya di saat yang sama juga Islam membedakan fitrahnya pria sama wanita, sehingga jalur beribadahnya itu masing-masing gitu dalam meraih ridho Allah. Saya waktu itu masih nggak terlalu paham ya ridho Allah tuh gimana gitu. Sampai ada yang katakan mentor saya, ridho Allah itu lebih dari surga. Hah? Gitu kan, kita kayaknya tujuan kita udah surga gitu ya, udah semua orang pasti merindukan bisa pulang kampungnya nggak tersesat ya, pulang kampungnya kembali ke surga gitu kan. Nah saya pikir itu udah paling pol gitu ya, tapi ternyata ya itu lebih dari surga itu ada lagi ridho Allah tuh bisa diartikan juga perjumpaan kita sama Allah gitu ya. Itu lebih dari surga. Ketika kita bisa sampai ke surga belum ketemu sama Allah itu ya masih kurang gitu, kurang sempurna gitu. Tapi kita udah sampai ke surga, kita berjumpa langsung dengan Allah, itu Masya Allah gitu ya. Ya kalau sekarang di dunia ini mungkin kita belum bisa lihat langsung gitu ya, tapi ya itu betul-betul apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, nggak ada hal lain gitu ya motivasi kita, ya ridho Allah itu. Sampai kapan ya, 2 hari lalu kayaknya saya ada lihat di Instagram, Masya Allah bagus banget, semua amalan itu harus lillah, billah gitu ya, dan filah gitu. Oh, Ada yang tahu nggak? Ada yang baca juga mungkin. Itu sampai sampai gitu. Allah. Masya Allah gitu kan, kita selalu tahunya oh iya kalau semua amalan itu harus lillah ya, harus ikhlas karena Allah gitu. Ternyata ada lagi billah itu apa? Dengan memohon pertolongan Allah aja gitu, karena kita sebagai manusia ngelakuin amalan bisa selalu nggak sempurna ya. Motivasinya kah, atau apa gerakannya kah, atau fikihnya ada yang kurang sempurna gitu-gitu. Seperti itu. Dan villa apa? Sesuai dengan syariat Islam gitu. Oh gitu. Jadi harus lillah, billah, villa gitu. Jadi Masya Allah gitu ya. Bisa jadi status nih Mama, ayo. Ayo bikin di status. Sayangnya sumbernya tadi saya nggak catat. Sumber orang yang tulis nih anonim. Ya, apa yang ditulis gitu? Inggrisnya apa? Every deeds ya. Every deeds must be done billah gitu, billah gitu. Nah, apa namanya? Nah, itu jadi oh iya kayak gitu ya. Kayak misalnya suami-suami kita gitu ya harus apa diwajibkan untuk apa subuh berangkat ke masjid gitu kan. Terus tapi kok kita boleh ya di rumah gitu. Tapi kita pengen juga dapat pahala kayak gitu, misalnya kayak gitu ya. Tapi ternyata ada jalan yang berbeda. Dengan kita meridoi suami kita berangkat ke masjid subuh-subuh aja itu udah dapat pahala yang sama gitu ya, insya Allah gitu ya. Jadi Masya Allah gitu ya, ketika kemarin dah bulan Ramadan gitu, istri-istri merelakan suaminya untuk misalnya itikaf di masjid, tapi ibu-ibu menjaga anak-anak di rumah misalnya. Itu insya Allah dapat pahala yang sama gitu, Masya Allah gitu ya, baiknya Allah gitu. Ada waktu itu siapa ya, satu sosok wanita yang sampai bilang,
kok yang laki-laki bisa jihad di medan perang gitu, kita wanita dapat apa gitu kan, kayak gitu. Itu Masya Allah dikasih lagi jalannya gitu ya. Jadi nggak ketinggalan kok, bisa sama dapat ridho Allah, dapat pahala yang sama gitu ya. Tapi memang caranya beda karena fitrahnya kan juga beda gitu ya. Jadi Masya Allah gitu ya. Kok kepikiran gitu ya. Waktu itu tuh, ini kalau bukan dari Allah nggak mungkin ya Rasulullah bisa sedetail itu gitu ya. Bisa ngatur ini itu sampai saya itu sampai pernah denger ya satu waktu Ramadan kemarin, cara makan Rasulullah makan kurma aja itu ada yang tahu nggak? Sampai saya kepikiran banget, ini kita orang-orang kesehatan ya, sampai yang saya nggak kepikiran makan kurma ya ambil aja pakai 2 jari ini misalnya, comot gitu, makan, buang, ambil bijinya lagi, buang, ambil lagi begini, buang gitu ya. Ternyata itu saya sampai nangis waktu dengar itu. Ada yang tahu ya? Jadi setelah dimakan sama beliau ngambil begini, tapi pas ngambil bijinya yang keluar dari mulut itu setelah selesai itu menggunakan ini gini, diambil begini, lalu dibuang. Oh, bukan pakai ibu jari sama ini. Bukan lagi ini. Bukan. Lagi ini. Waktu ngambil yang bekas di mulut ya, saking hygiene-nya ya, berarti kan ya nanti waktu ngambil lagi kan kurmanya bareng-bareng rame-rame kan. Jadi beliau ngambilnya pakai ini lagi kalau ngambil kurma lagi yang selanjutnya. Tapi untuk buang ngeluarin yang dari mulut beliau, bekas mulut beliau menggunakan ini gitu. Masya Allah. Itu yang saya, ini merinding saya sekarang. Kok kepikiran ya, saya pikir gitu ya. Kok kepikiran ya sedetail itu gitu. Makanya dibilang Islam tuh bersih banget gitu ya. Kalau ada orang bilang, Islam tuh jorok, kotor gitu ya, paling nggak tahu aturan, misalnya kayak gitu ya. Enggak, Islam nggak kayak gitu. Makin saya pelajari, makin ke dalam gitu ya. Kalau dibilang, Islam tuh gimana, misalnya. Dulu saya mikir, aduh sholatnya jadi lantai gitu ya. Masya Allah, sekarang tuh mindsetnya tuh bener-bener dibuka, beda banget gitu ya. Sekarang saya malah ngelihatnya, Masya Allah, mau saya ada di mall gitu ya, orang-orang pakai sepatu apa, tas apa, semua copot kan di depan sepatunya, terus tasnya pada ditaruh di lantai aja udah semua kan, terus sholat bener-bener sama-sama ke lantai. Itu Masya Allah, kayak Islam tuh buta warna, buta status sosial, ya nggak sih? Maksudnya mau kaya mau miskin gitu kan, bukan yang saf paling depan yang orang-orang yang misalnya yang mampu gitu ya. Bahkan sampai umroh dan haji pun bukan untuk orang yang mampu ya, tapi orang yang dimampukan sama Allah itu. Masya Allah gitu ya. Udah banyak kan cerita-ceritanya gitu ya, bahwa orang yang kelihatannya nggak mampu gitu secara dunia gitu, tapi bisa sampai dimudahkan Allah naik haji, berangkat umroh, itu Masya Allah gitu ya. Jadi ya disitulah saya pikir dari hal kecil tadi ya, sampai saya, Rasulullah kok kepikiran sih ngambilnya begitu, saya tetap begini aja gitu. Kan jorok ya, kita habis masukin gini kita ambil lagi gitu kan, buat yang selanjutnya ngambil gimana gitu ya, kalau zaman COVID ketularan semua itu yang ngambil kurma. Gitu. Jadi Masya Allah, benar. Makanya waktu dulu salah satu yang awal mulanya ya saya dapat hidayah kan itu emang karena pandemi ini ya. Waktu itu saya ngelihat kenapa kok orang Islam tuh jaga wudhu gitu. Kemudian perempuan yang pakai niqab tuh kayak pakai masker gitu ya. Terus rajin cuci tangan gitu kan, jaga wudhu. Terus nggak mau jabat tangan gitu kan. Dulu mikirnya, GR banget, emang jabat tangan doang naksir gitu kan. Ternyata iya ya, sekarang malah aneh kalau ada orang yang main jeruduk aja langsung salaman, aduh batal wudhu lagi gitu ya. Gitu kan. Nah ternyata emang gitu ya, Masya Allah gitu. Terus waktu itu juga ada penelitian ya, waktu COVID kami di Indonesia tuh bulan Maret itu baru-baru digalakkan seperti itu, ada penelitiannya waktu itu dibilang virus corona itu nggak langsung masuk ke dalam tubuh, tapi 3-4 jam tuh ada di rongga, misalnya rongga hidup kita dan sebagainya gitu. Jadi waktu saya mikir, wah kalau begitu, kalau orang Islam bisa jaga wudhu itu nggak orang Islam adalah orang terakhir yang kena corona. Saya mikir gitu. Soalnya itu waktu itu saya sampai hitung-hitung. Waktu itu saya belum tahu ya jam-jam sholat itu. Waktu itu yang saya tahu
setaunya aja gitu. Oh, sholat subuh tuh jam 5-an. Terus sholat zuhur tuh jam 12-an. Ih, kan jauh lebih dari 3 sampai 4 jam saya mikir gitu. Terus baru tahu saya ada sholat duha. Duha. Ya di tengahnya. Jangan tinggal sholat duha itu ternyata kalau enggak kelamaan itu sampai zuhur. Dan ternyata kalau saya pelajarin lagi kan lebih jauh lagi itu ternyata hormon ini karena ngomong sama orang-orang kesehatan nih. Jadi di jam 9-10 itu yang kita diutamakan untuk sholat duha itu ternyata hormon stres kita lagi tinggi-tingginya itu. Apalagi yang kerja di kantor atau ini mungkin ibu-ibu yang di rumah sakit dan sebagainya. Yang di rumah aja ibu-ibu habis ditinggal anak sekolah stres juga kan ya. Nah itu jangan tinggal sholat duha karena itu ternyata waktu hormon stres tinggi ketika kita sholat insya Allah itu hormon stresnya langsung turun banget. Iya. Nah itu yang saya tuh kenapa sampai emes tuh justru bukan dari keutamaan ajaran-ajaran dokter-dokter Islam dulu gitu, tapi berawal dari ini manfaat-manfaat secara medis gitu. Kemudian 12, kemudian ke asar kan pas tuh 3 jam, oke. Ke maghrib oke, 3 jam, saya pikir jam 6 gitu kan. Oh, tapi ke isya kan setahu saya jam 7-an gitu, kedeketan sama maghrib ya, menuju ke subuh jauh banget itu. Ternyata oh iya ada disunahkan kan sholat sebelum tidur ya, terus ada sholat tahajud, kalau mau sholat taubat, mau sholat witir, mau sholat istiqoroh, hajat gitu kan. Oh iya, bener juga gitu ya. Oh iya benar juga gitu. Jadi itu Masya Allah terus manfaat gerakan sholat. Saya pikir dari sampai salam itu paling ya kalau sujud oke lah ya ada aliran darah. Tapi kalau berdiri doang atau nengok-nengok doang pas salam nggak ada manfaatnya. Ternyata dari berdiri aja udah ada manfaatnya gitu ya secara medisnya gitu kan. Sampai toleh-toleh salam itu ada manfaatnya juga Masya Allah. Bahkan yang salam ini selain ya buat relaksasi ya peregangan otot leher ke wajah loh ternyata ibu-ibu mengencangkan wajah. Waduh. Salamnya harus dengan semangat gitu. Jadi jangan ngandalin tapi ngandalin ini juga salam. Ya bayangannya langsung mengencangkan wajah juga. Gitu. Nah lanjut dulu ya. Jadi meluas ini. Kalau ya sebenarnya luas banget ini setahu saya ini karena baru sedikit aja yang dibaca yang diambil dari satu buku aja karena lebih banyak pengen diskusinya ya insya Allah malam ini. Nah ini antara lain yang saya menjadi pandangan saya sekarang gitu ya bahwa Islam mengangkat wanita pada posisi yang nggak pernah dicapai wanita dalam peradaban dan agama apapun. Itu Masya Allah. Kemudian Islam tidak hanya berbicara dalam konsep tataran konseptual ya kayak di awang-awang banget gitu ya, nggak implementatif, nggak applicable gitu ya, tapi mengatur sampai masalah teknis pada semua tataran ya kan, mau cari apa gitu ya, hubungan apa dengan apa gitu, itu ada. Kalau sholat ada gitu, dulu gimana ya, belum hafal tuh rokaat kedua, rokaat ketiga gitu ya, gitu terus, kalau lupa gimana? Ada, kalau terlambat gimana? Ada, gitu. Detail banget gitu ya. Kalau lagi sakit gimana nih gitu ya? Kita pikirkan, waduh, kalau sakit gimana nih? Kena air aja udah kedinginan misalnya gitu. Ada gitu. Islam nggak menyulitkan, Islam memudahkan. Sementara kan kalau kita pandangnya dulu kalau nggak ngerti kan, Islam tuh susah banget, ribet banget gitu ya. Adik saya sempat ada ngomong, lo ada yang gampang kenapa nyari susah sih kak gitu kan. Tapi setelah kita masuk ke dalamnya Masya Allah justru ini dimudahkan gitu ya, dikit-dikit didengarkan azan gitu. Saya nggak tahu nih kalau di Jepang azan apa terdengar berkumandang bunyilah. Yang rumah dekat masjid sih dokter mungkin kedengaran, cuman kalau yang jauh-jauh dari masjid ya udah pakai aplikasi. Susah aplikasi ya, yang mengingatkan azannya. Iya, gitu, jarang ya Bu ya. Ini Masya Allah, berarti ini minoritas sebenarnya di sana ya. Jepang, Masya Allah, tapi masih bisa jadi perempuan-perempuan solihah ini Masya Allah gitu. Kalau kita yang di sini mah wajar kalau rajin sholat dan sebagainya dan dikondisikan gitu kan. Kalau di sana tetap bisa nggak bolong, sholatnya bisa tepat waktu itu Masya Allah gitu ya. Itu baru-baru terbukti, baru-baru teruji. Ya, Masya Allah. Ini berarti kebalik memang harus saya yang banyak belajar nanti pas diskusi ini. Nah, kemudian ya tidak pernah ada aturan dalam Islam dimaksudkan selain untuk memanusiakan dan memuliakan wanita ya. Di tengah-tengah ya segala macam labeling yang
berbeda ya dengan sebenarnya terhadap Islam. Kemudian Islam menjadikan wanita sebagai pemimpin bagi rumahnya, ummu warabatul bait. Kalau laki-laki pemimpin bagi keluarganya ya. Nah, ini wanita itu pemimpin bagi rumahnya. Masya Allah. Nah, ini antara lain ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang kedudukan laki-laki dan perempuan ya. Yang pertama antara lain ada di Quran Surat An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Jadi jangan saling iri gitu ya. Aku mau kayak gitu, aku mau kayak gitu. Ada bagiannya gitu. Atau kamu kok nggak kayak gini, udah urusin kita aja tugasnya harus ngapain gitu. Insya Allah kalau kita melakukan bagian kita, tugas kita, insya Allah suami kita, anak laki-laki kita itu juga akan menjalankan fungsinya dengan baik, insya Allah. Amin. Kemudian ini Quran Surat Al-Hujurat juga ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi kalau kita lihat emang muliaan kedudukan laki-laki apa perempuan sih, misalnya kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Kalau kita ngelihat ayat ini kita bisa bilang kalau laki-lakinya bertakwa ya dia bisa jadi lebih mulia dari wanitanya. Kalau wanitanya lebih bertakwa ya bisa jadi dia jadi lebih mulia dari laki-lakinya gitu. Tapi yang kita berlomba-lomba yaitu siapa yang menjadi yang paling bertakwa gitu. Kemudian Quran Surat Ali Imran ayat 195 juga dikatakan, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan. Karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian lain, maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Masya Allah gitu ya. Ini teman-teman ini orang-orang yang safar jauh ya dari kampung halaman nih, insya Allah itu doanya mustajab katanya orang-orang yang safar jauh itu. Nah itu masya Allah. Nah ini kalau kita tahu justru malah disampaikan ini kan ya, yang digembur-gemburkan, yang dibikin jadi demo dan sebagainya gitu, emansipasi gitu ya, kebablasan ala feminisme, genderisme gitu ya. Nah justru itu sampai hari ini justru malah gagal, kalau mau secara jujur ya, itu gagal memanusiakan dan memuliakan wanita. Dibalikin lagi ke agama yang salah ini, yang menghambat kemajuan wanita, pemasung kebebasan wanita kayak gitu. Jadi ini makanya kenapa kita selalu doanya itu ya Allah gitu ya, dekatkan kami itu kepada yang hak gitu ya, jauhkan dari yang batil gitu ya. Karena ya ini makin kesini itu banyak fitnah yang kalau bukan Allah gitu ya, kalau kita nggak dekat-dekat dengan Al-Quran, yang pembeda itu sebagai Al-Furqan ya, yang hak dan yang batil itu, nanti kita itu bingung gitu antara yang benar yang ini atau yang sesuai Al-Quran gitu kan. Jadinya itu kenapa kita harus dekat-dekat dengan Al-Quran. Nah ini sesungguhnya menjadi ibu adalah fitrah. Ini masih di buku yang sama ya, ada quote seperti ini. Sesungguhnya menjadi ibu adalah fitrah wanita dan karir terbaik serta paling mulia bagi seorang wanita. Menolak dan melayangkan peran tersebut ibarat sedang mengundang kerusakan di pintu gerbang. Aduh, ada buku wanita berkarir surga. Itu bagus lagi juga itu, wanita berkarir surga. Boleh dibaca juga. Nah itu masya Allah ya. Waktu itu saya sempat juga, saya kan nggak ngira ya, akhirnya setelah yang ramai itu viral waktu diwawancara Radio Rasil kan, setelah itu ini alhamdulillah diberi kesabaran sama Allah di jalan dakwah gitu kan. Nah itu sempat gitu saya curhat sama mentor ustazah gitu ya, bilang gimana ini saya waktu saya ke anak-anak kan berkurang lagi gitu ya, misalnya itu gimana gitu ya. Terus tapi ustazah bilang juga kalau maksudnya
yang kewajiban sayanya, yang anak-anak tidak terbengkalai itu insya Allah kalau kita melakukan ini buat di jalan Allah gitu, insya Allah Allah yang akan menjaga anak-anak kita gitu. Tapi memang ya tadi sebelum kita bermanfaat untuk orang di luar sana, yang terutama kita harus bermanfaat untuk keluarga kita dulu ya, orang-orang terdekat kita dulu gitu. Nanti yang penting itu justru yang di dalam dulu gitu. Nah ya, selanjutnya ini udah mau terakhir ini di halaman sebelum membicarakan tentang berjilbab. Nah ini ada bagus-bagus kalimatnya. Selamanya tidak akan ada lagi wanita sesempurna Asyah ya atau Maryam binti Imran. Namun dunia akan selalu mengenal wanita yang meniti jalan yang sama dalam ketaatan. Insya Allah nih ada Bu Nila, ada Bu Lian, ya, ada Bu Gia, Bu siapa dia ada di sini gitu ya. Insya Allah kalau kita meniti jalan yang sama dengan Bunda Asia, dengan Bunda Maryam, dalam ketaatan, Insya Allah gitu ya. Gak hanya dunia yang kenal ya, lebih lagi kita ingin lebih dikenal oleh surga. Kemudian tidak ada lagi wanita yang bapaknya Nabi, pamannya Nabi, dan bersemuakan Nabi lagi ya, sebagaimana Safia. Namun tak habis dunia merindu wanita cerdik-cerdik ya, yang karena akalnya ia berharga. Makanya pentingnya kita, walaupun mungkin hanya mendampingi suami, misalnya ya, yang suaminya yang malah yang perawat atau gimana. Nah itu justru kita tetap harus menuntut ilmu gitu, semua ilmu. Kemudian juga sampai ujung waktu akan sangat sulit menandingi cantik jelita paras Bunda Aisyah ya, yang kemerah-merahan. Namun sampai dunia berakhir akan banyak yang mencoba merebut cinta Rasulullah dengan menaati perintahnya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dulu aneh gitu ya. Kenapa semuanya yang Rasulullah lakukan, yang Rasulullah suka, kok itu harus diikutin gitu. Saya mikirnya kok sampai segitunya sih Rasulullah suka warna hijau, semua hijau gitu. Kebetulan saya dari dulu ini dental unit saya warnanya hijau. Alhamdulillah, nggak usah diganti. Alhamdulillah. Pensi hijau, alhamdulillah. Nggak diganti. Gitu. Jadi terus kemudian sempat yang waktu saya di channel YouTube kontennya cuma satu tentang siwak, itu juga lagi gimana ya tips-tips ngafalin Al-Quran gitu ya. Salah satunya saya baca itu ada bersiwak. Bersiwak. Ada orang kan biasanya tipsnya luruskan niat, banyak obat dan sebagainya. Ini ada bersiwak ya, emang ada sambungannya, ada hubungannya gitu. Ternyata Masya Allah, jadinya makanya jadi konten itu karena akhirnya jadi ngulik-ngulik tentang siwak gitu ya. Manfaatnya apa, Masya Allah gitu ya, dibandingkan dengan itu kayak udah satu two in one gitu, pasta gigi sama sikat gigi jadi satu. Nggak usah bawa-bawa pasta gigi lagi di luar itu udah kayak sikat, tapi kandungan di dalam siwaknya itu udah lebih-lebih dari pasta gigi. Kalau pasta gigi itu mungkin bahan aktifnya 2 atau 3 ya, misalnya ya paling banyak berapa sih? 10 misalnya, taruhlah bahan-bahan lain tambahannya kita masukin ya. Itu siwak Masya Allah itu kandungannya ada 25 kandungan lainnya, bahan aktifnya yang bermanfaat buat gigi dan mulut gitu. Terus kalau mungkin pasta gigi tahannya mungkin 2-3 jam lah, seger, nafasnya masih enak gitu ya. Tapi baru berapa lama lagi, apalagi lagi puasa, udah mulai sedap. Nah kalau di siwak itu 6-8 jam, Masya Allah. Masya Allah. Ya, saya itu sampai udah saya tes. Saya pernah abis makan steak tuh ada acarnya tuh dari bawang merah gitu. Itu enak ya pas makan, tapi nggak enak pas udahan bau. Itu saya sampai tes kita itu, terus tapi pulangnya biasanya kan pakai sikat gigi aja, odol biasa tuh kayak nggak hilang gitu. Itu pakai siwak terus sampai saya gitu. Masya Allah gitu ya. Pas lagi pakai duren ya kan, duren katanya kalau mau hilang yang pakai kulitnya itu gitu bisa hilang gitu baunya. Iya hilang sih memang kalau pakai itunya airnya ditaruh di kulitnya gitu kan, jadi penawar gitu. Tapi ya ternyata pakai siwak hilang gitu. Nah itu ya Masya Allah gitu. Jadi betul-betul tuh ya kalau kita tadinya belum tahu gitu manfaat sunnah, udah modal taat aja, kerjain aja. Nanti, betul. Menurut saya ya nanti manfaatnya itu mah bonus gitu kan. Kayak misalnya dulu tuh keserimpet kaki tuh.
mau masuk kamar mandi tuh kaki kiri. Oh, kalau mau masuk masjid itu kaki kanan. Nah, kadang suka keserimpet itu untuk buka. Gitu kan. Belum biasa kan waktu penyesuaian gitu. Itu tuh yang itu. Padahal kalau dipikir-pikir, emang kenapa sih? Apa sih manfaatnya ini kayak gini-gini doang gitu kan, istilah kayak gitu ya. Tapi ya itu dia, cuman karena apa sih? Kalau orang lakuinnya itu karena taat, karena tadi karena cinta gitu ya, karena seperti itu. Nah itu insya Allah nanti kan kita akan dikumpulkan lagi bersama orang yang kita cintai ya. Kalau kita cintai Rasulullah ya kita akan dikumpulkan lagi bersama Rasulullah. Masya Allah ya. Nah ini juga hanya akan ada satu Khadijah yang dikenal setia. Saya Khadijah KW. Namanya doang di IG. Karena ingin tahu. Dari doa, insya Allah ingin dari doa dokter. Masih KW. Nah, itu namun dunia penuh dengan wanita yang mengaguminya ya, Masya Allah banyak banget. Ada Teteh Khadijah ya yang Peggy Melati Sukma yang udah hijrah juga, Masya Allah makanya namanya Khadijah juga kan ya, Masya Allah itu. Dan kepada surga mereka bersedia, Masya Allah gitu. Kemudian bila engkau cantik biarlah itu karena hijab, Masya Allah. Bila engkau mulia itu karena engkau menjaga yang wajib. Bila engkau mulia biarlah itu karena ketaatan gitu. Bukan tadi yang cantik bukan karena skincare. Bukan karena makeup. Bukan karena filter. Itu tapi karena hijab tuh, Masya Allah, karena taat itu. Nah, bila Allah berkenan, mudah-mudahan engkau dianugerahkan kehormatan. Apalagi ya dicari ya selain itu. Ini kira-kira bukunya. Kalau ada yang penasaran mau baca lebih jauh, setelah ini itu membahas tentang hijab ya. Seperti itu mungkin. Walau bisawab, itu sedikit yang bisa saya sharing. Nanti mungkin ada koreksi, ada tambahan, ada pertanyaan, silakan saya kembalikan ke Bu Nila mungkin ya. Ya, iya. Masya Allah, jazakillahu khairan kasiran dokter, Masya Allah. Arigatou gozaimasu. Oh, lupa balasnya apa? Masya Allah. Belajar bahasa Jepangnya. Ini udah berapa tahun ya begitu banyak ya malam ini kita dapatkan ilmu nih, pencerahan, bisa charger energi, bisa charger hati lagi nih. Ini udah Joshikai oleh ini kan 1 bulan sekali ya dokter ya, walaupun ada kajian-kajian yang lain yang kita bisa kumpul yang cewek-cewek yang akhwat ini ya kurang lebih salah satunya ini gitu ya. Jadi sebulan sekali di charger bareng-bareng sama para akhwat-akhwat kayak gitu. Masya Allah ya, hari ini kita mendengarkan, malam ini kita mendengarkan begitu banyak nasihat, begitu banyak pengingat lagi dari dokter Karissa. Masya Allah ya, semoga apa tadi yang sudah disampaikan oleh dokter bisa kita masukin tuh ke hati, dijalanin tuh gitu. Semangat lagi yuk gitu. Ya baiklah, mungkin sesi materi dari dokter mungkin sudah selesai. Jadi mungkin bagi mbak-mbak yang mau bertanya silakan. Jadi sekarang kok kita di Zoom ada 25 orang dokter. Kalau kita kan juga live di YouTube. Insya Allah di YouTube sekarang lagi ada 6 orang yang menonton dari Makassar, Sulawesi, Sulsel. Aduh, kebelepotan ini ngomongnya. Sulsel Indonesia hadir katanya ini nih. Masya Allah Dokter Karissa, barakallah. Ada nih pesan di YouTube gitu. Baik, mungkin dari ini udah ada nih dari Mbak Kika. Dokter, ini dari Mbak Kika sudah ada pertanyaan ya. Ya, saya bacakan ya dokter, izin. Assalamualaikum Bu Karissa, Masya Allah saya mengikuti podcast Bu Karissa dari awal Bu Karissa mulai revert dan kisah-kisahnya, cobaan-cobaannya, segala macamnya dari Radio Rasil. Saya sangat salut dengan keteguhan Bu Karissa hingga sampai saat sekarang masih giat berdakwah. Gak nyangka banget bisa mendengarkan kajian dari Bu Karissa langsung. Alhamdulillah. Saya masih. Dokter, sepertinya dokter terlempar lagi kah? Dari Zoom-nya terlempar lagi ya? Udah keluar lagi ya? Bentar ya. Mbak Kika, saya pending dulu ya bacanya, ntar saya lanjutin. Tunggu dokter masuk dulu ya Mbak Kika. Ya, dokter. Assalamualaikum. Sempat hilang. Iya. Baiklah. Dokter, saya lanjutin ya dokter ya bacanya ya. Sampai benar podcast tadi ya, baiklah. Ya dari podcast mana tadi?
Oh ya, dari awal Dokter Karissa mulai refer dan kisah-kisahnya, cobaan-cobaannya, segala macamnya dari Radio Rasil. Ini dari Mbak Kika, dokter, ininya pertanyaannya. Ya, saya sangat salut dengan keteguhan Bu Karissa hingga sampai saat sekarang masih giat berdakwah. Nggak nyangka banget bisa mendengarkan kajian dari Bu Karissa langsung. Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah, Masya Allah. Saya juga alhamdulillah. Ya, jadi dari Mbak Kika, saya ingin bertanya, sejak Bu Karissa pertama kali kembali ke Islam, pernah tidak Bu Karissa menemukan sesuatu dalam Islam yang Ibu Karissa rasa sebuah celah atau cacat atau yang tidak baik dari Islam dan membuat Dokter Karissa ragu dan ingin kembali ke agama sebelumnya? Atau apa pernah Dokter Karissa merasakan ingin menyerah atau hampir menyerah? Ketika Dokter Karissa ingin menyerah, apa yang biasanya menguatkan Dokter Karissa untuk tetap istiqomah dan tetap berpendirian teguh dalam Islam? Masya Allah, jazakumullah khair. Begitu dari Mbak Kika, dokter. Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang sampai saat ini gitu ya, alhamdulillah itu saya selalu pertama itu memang awalnya itu kita kan melakukan ini bukan karena motivasi tertentu gitu ya misalnya atau apalah gitu ya kalau orang menganggap segala miring lah tentang motivasi saya melakukan ini gitu ya, tapi betul-betul diri kita yang paling tahu ya kenapa kita memilih jalan ini gitu. Dari awal saya sampai rela ya bisa rela mengalami yang kemarin itu. Kalau bukan karena sesuatu yang lebih besar, yang lebih gimana menurut saya, ya mungkin saya nggak akan pilih jalan ini gitu kan. Jadi yang pertama itu tauhid. Tauhid kita itu kenapa dulu tuh saya juga heran gitu kalau baca berpeganglah pada tali agama Allah itu ya. Itu juga kenapa begitu gitu. Ternyata memang satu-satunya yang menguatkan yaitu ketika kita berpegang pada tali agama Allah, kepada akidah itu yang kayaknya ada angin apapun gitu ya, ada badai sekalipun gitu ya, kita bisa tetap kokoh gitu ya, nggak goyah gitu. Itu kalau yang saya pribadi rasakan, karena dasarnya dulu gitu, tauhidnya dulu gitu, dan dibilang kan memang tauhid itu kayak akar yang menghujam gitu ya, akar pohon yang menghujam gitu ya ke dalam tanah gitu ya, semakin kokoh akarnya gitu ya, ya semakin kuat pohonnya gitu kan. Jadi itu sih yang pertama, itu yang menurut saya waktu itu jadi pegangan saya. Yang kedua, saya yakinin juga itu bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar kitab suci yang diturunkan Allah, yang dijaga Allah dari perubahan dan sebagainya. Jadi apapun isi yang ada di dalamnya, itu saya yakin dulu bahwa itu benar, itu dari Allah. Itu ya. Jadi ketika ada tadi pendapat orang, buku, berita gitu ya, yang berkata tidak sama dengan apa yang ada di Al-Quran, ya nggak masuk gitu, nggak masuk hitungan gitu ya, nggak usah dipedulin juga gitu. Itu yang jadi pegangan saya. Yang ketiga, itu selalu juga prinsip saya itu husnuzon billah gitu, prasangka baik sama Allah gitu, prasangka baik sama orang gitu. Jadi kan dibilang Allah itu melakukan sesuai prasangka hambanya gitu. Tadi ya kayak Bunda Siti Hajar, kalau begitu pastilah Allah pasti tidak akan membiarkan kami gitu ya. Masya Allah, padahal nggak tahu jalannya ya. Termasuk juga Nabi Musa mungkin ya. Nabi Musa mungkin nggak tahu kan, dia belum tahu kalau nanti Laut Merah di depan itu bakal terbelah gitu. Kan nggak tahu. Tapi yang beliau yakin, yang beliau tahu adalah Allah pasti tolong gitu kan. Yang bagian kita itu cuma tugas kita itu cuma bertawakal, cuma percaya sama Allah, cuma husnuzon billah sama Allah. Allah baik, Allah pasti tolong, Allah pasti kasih jalan keluar itu. Caranya gimana? Itu urusannya Allah gitu ya. Makin kita pikir, oh nanti mungkin begini caranya. Oh nanti Allah ganti nanti mau surprisein kita ganti caranya gitu kan. Gitu. Jadi nggak usah pikir caranya gitu, tapi yang yakin dulu bahwa Allah pasti tolong. Mungkin ada tadi juga saya baru baca tentang gimana ada orang memberikan kesaksian gitu ya,
lepas dari hutang. Mungkin kecil bagi sebagian orang 11 juta gitu ya. Mungkin, tapi bagi dia itu besar banget, 11 juta. Alhamdulillah dia melakukan banyak amalan sampai dalam 3 bulan hutangnya itu lunas gitu dengan cara yang diridhoi Allah gitu kan. Jadi Masya Allah ya, apa namanya, tapi yang salah satu itu saya garis bawahi gitu ya, dari testimoni beliau itu dibilang, yaitu beliau niatkan mau hijrah dengan cara yang sederhana, mau diniatkan apa namanya tadi, bebas dari hutang-hutang dengan cara yang baik kan di doa Allah gitu kan, itu Masya Allah ya, terus yakin bahwa Allah pasti nolong gitu. Jadi ya udah, itu gimana ya, kayak kita sendiri ya, bukan menyamakan ya kita sama Allah, beda banget lah gitu ya. Kan dibilang perniagaan sama Allah tuh nggak akan pernah rugi gitu ya. Apa kita sama manusia aja ada untungnya gitu ya, apalagi sama Allah gitu ya, dibilang nggak pernah rugi gitu kan. Terus kita sama anak gitu ya, ketika anak kita apa namanya, yakin gitu ya, percaya gitu sama kita, orang tuanya pasti akan cukupin kebutuhan kita, apa nggak kita apa ya, akan penuhin gitu ya yang diharapkan oleh mereka gitu. Jadi udah tugasnya kita udah paling gampang sebenarnya, cuman ya itu banyak hal akhirnya, makanya kenapa kok anak-anak malah lebih gampang gitu ya kayaknya gitu, apa gitu, karena kalau kita yang dewasa mungkin pertimbangannya banyak gitu ya, Banyak pikirnya. faktanya, betul, ngeliat faktanya banyak, kayaknya makin gak mungkin gitu. Tapi itu gak tahu kenapa saya itu malah semakin gak mungkin gitu ya, semakin ada berita buruk. Ingat innamal usri yusra gitu ya. Gimana kemudahan mau datang kalau kesulitannya belum gitu. Jadi ketika ada kesulitan udah seneng nih. Yang dilihat bukan kesulitan, berarti sebentar Ada lagi kemudahannya gitu kan. Jadi gitu. Jadi gimana ngubah mindset itu ya gitu ya. Gimana ketika kita diuji, Allah sayang, bukan kenapa aku ya Allah harus ngalamin ini gitu ya. Gitu. Tapi kita bisa alhamdulillah ala kulli hal gitu kan ya. Gitu. Apa itu hal-hal seperti itu sih yang akhirnya modal 3 itu aja sih kalau saya selama menjalani kehidupan ini ya. Nah, kalau ditanya tadi gimana caranya supaya bisa kuat, bisa istiqomah lagi, atau ada tantangan, ada. Waktu yang saya hadapi masalah itu yang paling berat buat kita seorang ibu itu kan anak ya. Waktu itu saya udah pikir akan kehilangan anak dan sebagainya, itu saya itu zikir, selalu berzikir, nggak putus zikir gitu ya. Apapun yang lagi dikerjakan gitu ya, dimanapun tuh zikir terus, nggak pernah berhenti zikir. Karena waktu saya berhenti zikir, yang masuk itu justru pikiran yang bukan dari Allah, pikiran dari syaitan, saya bilang gitu ya. Jadi apa namanya, malah bilang kamu perusak kebahagiaan anak-anak, kamu merusak keluarga, kamu bikin malu apa gitu-gitu, kamu bikin orang tua kecewa dan sebagainya. Itu yang masuk. Jadi cara ngelawannya saya zikir. Ketika zikir yang ada justru dibalik, kamu yang bisa buka jalan, mungkin untuk mereka juga dapat hidayah dan sebagainya kayak gitu. Itu satu zikir. Yang kedua yang selalu saya amalkan ya tadi, balik lagi apapun itu, balik lagi ke Al-Quran gitu. Waktu itu saya ragu tentang anak-anak itu gimana, saya dapat Quran surat Sabah ya, ayat 37 dikatakan, bukan hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan dirimu kepada kami, tetapi orang-orang yang melakukan kebajikan gitu ya, yang akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi gitu ya. Gitu apa, jadi oh iya ya udah, kan Allah maha mengembalikan gitu ya, Allah yang punya semuanya. Kalaupun nanti anak saya diambil gitu, saya mikirnya kan, saya udah mikir sebatang kara aja waktu itu, tapi masa Allah nggak sanggup kembalikan? Kalaupun Allah nggak kembalikan, ya udah punya Allah aja, Allah udah bisa beribadah kepada Allah yang benar aja, itu udah lebih dari cukup buat saya gitu ya. Gitu, jadi ya udah gitu. Jadi waktu saya itu, kalau saya bisa diapa-apain gitu ya, sampai ada, biasanya kan kisah mu'alaf tuh sampai menderita banget, disiksa banget, sampai ada yang mungkin sampai meninggal dan sebagainya. Ya udah, yang penting kan saya wafat dalam keadaan muslim gitu. Jadi itu kekuatannya itu sih, balik lagi ke Al-Quran. Ada ragu apa? Saya takut. Ya itu yang saya pernah sharing, dapat Quran surat Fusilat gitu. Jadi balik lagi ke situ gitu. Semuanya balik lagi ke Al-Quran gitu. Jadi udah, kekuatannya itu aja, nggak ada yang lain gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya. Masya Allah, jelas sekali dokter, Masya Allah. Kita semoga bisa terjawab ya, bisa
Ya, sudah ada jawaban dari Mbak Kikanya. Jazakillah khair Bu Karisa, jawabannya sangat mengena hati. Husnuzan billah, zikir, dan kembali ke Al-Quran. Ya, Masya Allah. Masya Allah, ya kuatin akidah, terus yakin ya Al-Quran itu benar kalau ada dibilang Al-Quran mau direvisi dan sebagainya itu. Alhamdulillah zalik. Zalik, jauh. Ya. Masya Allah. Ini juga ada dokter dari Mbak Nur Hasanah ya. Masya Allah, saya juga salah satu yang mengikuti. Bu Dokter, senang sekali bisa ikut kajian malam ini, mengincar iman. Alhamdulillah, Masya Allah. Sama-sama ngecar nih kita. Iya, saling ya. Mau bertanya judul buku rekomendasi dari Bu Dokter yang tadi disebutkan. Buku yang dari Ustadz Felix kali ya? Ustadz Felix, ya buku Ustadz Felix bagus-bagus. Ya ada yang tadi sih saya ambilnya dari Yuk Berhijab. Tadinya The Miracle of Muslimah itu banyak banget. Buku fikih wanita di rumah tuh kebetulan banyak banget gitu. Tapi mungkin ada yang lebih pantas menyampaikannya gitu ya, fikih wanita gitu. Kalau ini saya ringan-ringan aja gitu ya, yang saya juga udah rasakan, alamin gitu ya. Yang fikih wanita ada buku bagus-bagus banget juga. Yang ini judulnya Yuk Berhijab. Ustadz Felix Xiao, bukunya warna pink banget. Pink gojreng. Pink gojreng gitu. Mungkin di online banyak ya. Iya. Begitu ya Mbak Bu lagi. Mbak Nur Hasanah ya. Mbak Nur Hasanah. Masya Allah ya, semoga bisa. Arigato Mbak Nila, yang kebaca cuma di bawah nih Mbak Kika, maafkan saya. Jazakumullah khairan. Dari Mbak Kika nih dokter, jazakumullah khairan, pengurus PPIP IPMI selalu mengadakan Josika yang seru-seru dan pengisinya keren. Masya Allah. Jazakumullah khairan Mbak Kika, selalu ini setia. Iya. Jadi kajian muslimah ini ya, disebutnya itu ya Josika ya. Josika. Bikin di sinilah Josika ya. Boleh dokter. Keren kan dokter? Jadi Joshi itu kan perempuan, jadi Kai itu pertemuan, jadi artinya pertemuan perempuan. Jadi kan bahasa kita kan ya kajian perempuan gitu loh. Iya betul. Masya Allah. Iya. Kalau tadi yang The Miracle of Muslimah itu ya berhubung temanya tentang itu ya. Di buku Ustadz Felix Xiao memang nggak disebut itu The Miracle of Muslimahnya gitu, tapi di situ saya ngelihat perbedaan Islamnya itu ya tadinya di luar Islam itu nggak ada yang membawa wanita sampai kita di kedudukan saat ini gitu ya. Sama tadi ya di dalam ibadah haji, Masya Allah itu jarang banget kan ada ibadah yang latar belakangnya itu dari perempuan gitu ya. Tapi Masya Allah sa'i itu kan dilakukan sampai sekarang gitu. Dan ya ini kayak termasuk kerudung gitu ya, gimana menjaga ya. Dulu mikirnya aduh kasihan banget ya perempuan ditutupin nggak kelihatan cantiknya gitu kan ya. Tapi dibilang di Al-Quran supaya mereka lebih mengenal. Saya bingung waktu itu kan. Gimana mengenal gitu, apalagi pakai niqab gitu kan ya. Itu malah makin mengenal, gimana ya saya mikir gitu. Tapi Masya Allah ya itu aduh tadi husnuzonillah, ternyata kalaupun ada yang kita nggak pahami, nggak ngerti, itu bukan karena Al-Quran yang salah, kitanya belum nyampe gitu. Saya mikirnya kayak gitu aja gitu ya kan. Saya pernah di DM waktu baru-baru rame itu banyak orang-orang di luar Islam yang DM saya, ada influencer juga. Kebetulan beliau katanya dulunya Muslim gitu kan, terus saya ditanyain ayat dari surat At-Toha, terus ditanyain kiblat, ditanya segala macam gitu ya. Malah saya jadi belajar gitu, dikasih surat kaleng dari Amerika pernah gitu ya. Itu yang pertama awalnya tuh kasihan, kita kasihan sama kamu gitu dan sebagainya gitu ya. Terus makin dikasih itu ya, aduh mungkin dipikirnya supaya goyah gitu ya. Tapi alhamdulillah ya itu salah alamat kalau dikirimnya ke mualaf gitu ya. Karena kan mualaf itu sampai kita memilih jalan yang sulit ini gitu ya dengan pertolongan Allah gitu ya. Itu pasti karena udah punya alasan gitu kan, bukan karena cuma sekedar ikut-ikut atau gimana, yang baru dikasih surat kaleng aja langsung goyah lagi misalnya gitu. Iya, sampai sempat saya kasih ke mentor saya, udah nggak usah baca, kata mentor saya, enggak, mau yuk dibahasin satu-satu. Saya bilang gitu, ayo dibahasin satu-satu, beneran kamu dibahas? Iya, dibahas aja buat belajar, saya bilang gitu. Oh ya udah gitu. Jadi kayak gitu aja, malah kalau ada yang nanya atau mau mencari
menjatuhkan, malah dilihatnya dari sisi positifnya aja. Oh, makin kita pelajarin lagi. Oh, malah jadi sedih sih, malah kasihan gitu kadang ya. Aduh, kasihan banget. Kemarin dia baru taunya berarti baru separuh banget gitu ya. Coba dia tahu seluruhnya gitu ya, mungkin dia tetap muslim sekarang gitu. Itu sih yang malah malah jadi bukan sakit hati, bukan kesel, tapi lebih ke ya kasihan gitu ya. Gitu lebih apa namanya? Ya jadi doain gitu. Gitu. Masya Allah. Dari Mbak Kika nih dokter, tadi yang surat-surat kaleng itu jadinya di ini dibalas gitu atau gimana? Enggak Dibahas dibales. aja gitu. Enggak dibales, cuman saya pribadi itu malah jadi bahas sama Ustazah gitu. Bahas gitu. Ini kok dibilang gini ya, emang ada Ustazah hadis bilang gini? Oh bukan, itu hadis apa? Dibilang gitu kan orang taunya hadis aja. Dulu saya juga tahu, oh namanya Al-Quran sama As-Sunnah. Oh, As-Sunnah tuh dari hadis. Oh, kirain hadis tuh udah semuanya benar gitu ya. Ternyata hadis ada tingkatnya lagi ya. Baru dipelajarin, bahkan ada yang palsu, ada yang dhaif gitu kan. Ada hadis lemah, hadis apa yang maksudnya yang sahih gitu. Jadi itulah jadi belajar lagi gitu. Oh, ini sama ini surat kaleng ini ada di blog ini gitu-gitu. Jadinya kita malah nemuin gitu. Oh, dia ngopi dari blog ini nih gitu. Lucu gitu. Jadi malah kita kayak riset gitu. Malah jadi browsing-browsing gitu ya. Alhamdulillah ya, malah hal seperti itu santai aja sih, kayak pun hari ini gitu ya, misalnya banyak Islamofobia dan sebagainya atau kita dicap negatif dan sebagainya, nggak tahu nih teman-teman minoritas di sana gitu ya, Masya Allah itu apa namanya, yakin aja gitu ya kita sama Allah, tenang aja gitu, karena kalau kita balas gitu atau dengan yang negatif juga gitu ya, sayang malah gitu ya, kan dibilang Islam rahmatan lil alamin, nanti terbukti sendiri kok, kebenarannya itu terbukti sendiri gitu. Saya udah dibilang macam-macam lah alasan ini, apa nyari perhatian kah, nyari pengobatan kah gitu, mau kawin lagi kah gitu. Udah banyak, nanti kan terbukti sendiri dengan waktu gitu kan, kayak gimana. Mungkin kalau dasarnya seperti itu aja, yakin saya nggak sampai setahun kali udah goyah lagi gitu ya, karena kan ketika belajar aja bisa aja nyerah dan sebagainya gitu ya, belum omongan orang atau apa atau yang berita ada itu, tapi kita nggak fokusnya ke situ sih, kita yakin gitu, kita yakin sama Allah. Biasa itu kalau saya selalu bilang, kalau yang bagus itu ya orang bisa ngerasa tersaingi, terasa insecure gitu ya. Tapi kalau kita biasa aja, orang mungkin nggak insecure, santai aja gitu kan. Justru karena kenapa sih sampai heboh banget atau gimana banget? Oh berarti kita ada sesuatu nih gitu. Bagus gitu, baik gitu. Iya, justru karena mungkin mereka menyadari sesuatu yang beda nih sama Islam gitu ya. Ada sesuatu nih yang bahaya nih kalau Islam sampai gimana gitu ya. Itu justru harus lihatnya dari situ gitu ya, dan nggak apa-apa gitu. Itu sangat sunatullah ya, kalau bisa sunatullah, itu pasti itu yang terjadi gitu kalau seperti itu. Masya Allah. Jadi ceritanya surat kaleng jadi penguat jadinya. Iya, mungkin harapannya saya langsung balik lagi gitu ya. Itu baru banget. Itu ada di meja kantor saya. Habis saya cuti 3 bulan yang saya ada di mana, cutinya 1 bulan. Ada saya di pesantrennya kan 3 bulan, 2 bulan saya PP Jakarta Sentul. Itu saya masuk pertama kali ke kantor, itu surat ada di laci meja saya. Nggak tahu siapa yang naruh. Alamatnya itu. Aduh, saya lupa Amerikanya yang bagian mana, itu sampai beneran ini sampai stempelnya apa gitu-gitu ya, sampai saya gitu. Soalnya lucu aja. Allah barakallahu fiik dokter, Masya Allah. Kalau saya ada di dokter kayak saya udah goyah tengah jalan ya. Kalau baca isinya sadis. ada menjatuhkan Rasulullah banget gitu ya, kalau dibahas itu ya kayak sedih gitu. Kalau untuk kita yang mencintai Rasulullah dikatain apa aja di situ tuh sedih banget kalau pas bacanya. Terus Islam disalah mengerti gitu, sebenarnya sedih banget gitu ya. Dan lebih lagi sih saya malah kasihan gitu ya yang orang ya benar sih, memang hidayah itu hanya untuk orang-orang yang Allah kehendaki gitu ya. Jadi bersyukur kita yang dapat hidayah sama Allah. Dulu saya juga mikir, ya Allah kenapa pas saya udah punya anak sih, kenapa nggak sebelum saya menikah gitu ya. Tapi ya alhamdulillah masih ada kesempatan gitu ya. Dan alhamdulillah teman-teman yang bahkan dari lahir gitu ya, Masya Allah udah diazanin sama ayahnya gitu ya, Masya Allah gitu. Itu
Ini freeze di saya aja, dokter. Mbak, suara saya terdengarkah? Dokter? Saya ngeliat Bu Nila freeze. Saya apa freeze enggak? Enggak, sekarang udah enggak, dokter. Tadi yang freeze nih. Ya. Ya, sekarang apa ya? Masya Allah. Oke. Baik. Kita lanjutin. Masih ada pertanyaan nih, dokter. Masih nggak apa-apa nih, dokter? Ya, silakan, nggak apa-apa. Saya malah yang kasihan yang di sana. Jadi lembur. Nggak apa-apa, ini ibu-ibu di sini sudah terlihat. Luar biasa. Iya kan perawat ya, jam shift malam. Masya Allah. Ini pertanyaan dari YouTube nih, dokter. Dari Mbak Ani Junia Stuti. Assalamualaikum, Dokter Ica. Semoga sehat. Semoga sehat selalu ya, dokter. Izin bertanya, dokter, bagaimana pandangan dokter terkait muslimah yang bekerja? Karena dari dari pemaparan materi dokter yang disampaikan, peran terbaik dan dalam rumah. Nah, jika kita bekerja nih, ini perawat si malam lagi, aduh. Sama. Itu gimana, dokter? Sama. Gimana, dokter? Silakan, dokter. Iya, Masya Allah. Yang saya pelajari dari Islam itu, ini saya sebenarnya dekat dengan Bu Ani juga ini. Ini ngobrolnya tapi lewat Zoom ya Bu Ani. Jadi Bu Ani-nya di YouTube ya. Ya, jadi ini Bu Ani juga udah tahu ini jawabannya, suka sharing baru. Untuk kami nih, kan kami belum tahu nih, dokter. Iya. Ini kayaknya mancing doang itu Bu Ani. Ya sama, saya juga mengalami hal yang sama ya. Kalau mau sih sebenarnya ya fitrahnya kita di rumah gitu ya. Maunya sih ya begitu gitu. Mudah-mudahan dimudahkan bisa akhirnya ke arah sana gitu ya. Tapi kondisi saat ini mengharuskan untuk bekerja gitu sendiri untuk 3 anak saya juga sama. Nah ya mudah-mudahan nggak mengurangi ya pahala kita juga gitu ya. Jadi memang bagi saya Islam itu mengajarkan keseimbangan yang saya sering rasakan seperti itu gitu. Banyak hal tuh Islam tuh selalu seimbang gitu. Apapun gitu ya. Termasuk dunia akhirat itu seimbang gitu kan. Yang jelas ya bukan seimbang tuh 50-50 ya gitu, karena kan nilainya akhirat kan jauh lebih dari dunia gitu. Jadi nggak bisa 50-50 gitu ya. Kata Ustaz Nababan, dunianya 5%, akhiratnya 95%. Karena kan dunianya cuma iya betul gitu. Jadi ya dulu juga saya ini Bu Nila dan teman-teman suka saya pikir tuh pekerjaan itu urusan dunia. Terus kalau saya beribadah, beramal soleh itu urusan akhirat gitu. Tapi ternyata memang di dalam Islam nggak ada kenal dikotomi pembedaan itu gitu ya. Apapun yang kita kerjakan, bahkan pekerjaan yang kayaknya dunia gitu ya, kayak kayaknya ibu tadi ngerawat orang tua gitu ya. Kalau kita lakukan itu sambil kita berzikir, sambil kita Bismillah dulu mau mulai gitu. Udah selesai, alhamdulillah. Di dalam aktivitasnya, dalam prosesnya kita selalu minta tolong sama Allah tadi ya, lillah billah fillah gitu. Nah, itu kita lurus. Saya kira juga niat itu cuma dilurusin di depan, tapi waktu prosesnya sesudahnya itu harus selalu diluruskan. Nah itu insya Allah walaupun kita bekerja, walaupun kita nggak di rumah gitu ya, tapi kita selalu mengingat Allah gitu. Kita mempresentasikan seorang muslimah itu yang solehah itu seperti apa, itu insya Allah bernilai akhirat juga, bernilai pahala juga, dibandingkan saya misalnya yang kayaknya berdakwah nih ya, berdakwah gitu, kayak misalnya sharing apa yang rohani gitu ya, yang di Instagram gitu, di YouTube gitu, tapi motivasi saya lain, biarin eksis, biarin terkenal, biarin dipuji gitu ya, terus sambil bilang keren juga ya, aku kok bisa kayak gini ya gitu misalnya gitu ya, dan sebagainya gitu ya, followerku jadi banyak misalnya kayak gitu-gitu, itu malah nguap kali ya, angus gitu, nggak ada nilai akhiratnya sama sekali lagi gitu kan, dibandingkan ibu-ibu yang lagi masak sambil zikir gitu, sambil sholawatan gitu kan. Jadi itulah
insya Allah ya di dalam pekerjaan tadi kita selalu menyertakan Allah gitu ya, diniatkan karena ibadah gitu. Dulu saya ingat banget mantan suami saya pernah habis bekerja sebentar, saya bilang, udah saya mau di rumah aja, nggak mau kerja, pengen lihat anak-anak dari kecil sampai gede gitu kan. Ya boleh sih, saya ingat waktu itu, tapi ya, kondisinya kita masih di luar Islam ya. Itu sempat, saya masih ingat kata-kata beliau, boleh sih, tapi kamu bermanfaatnya cuma buat saya, buat anak-anak, gitu ya, buat keluarga lah ya. Gitu. Tapi waktu kamu bisa, saya kan di dinas kesehatan ya, jadi regulator, jadi pembuat kebijakan gitu kan manfaatnya lebih luas buat masyarakat, buat lebih banyak orang gitu kan. Jadi kan dibilang orang yang manusia yang paling mulia itu yang paling bermanfaat ya, buat orang lain. Tapi memang betul tadi sebelum keluar kita yang utama lah anak ya, fitrah kita sebagai istri, sebagai ibu tetap yang utama. Pintar-pintar kita menaruh prioritas mungkin ya, menaruh prioritas itu gitu. Allah tetap yang nomor satu juga gitu kan. Dulu saya pernah dibilang sama keluarga saya gitu ya, kamu pilih Islam daripada keluarga kamu sendiri gitu. Saya bilang saya bukan pilih Islam, saya justru mengutamakan Allah yang benar, Allah yang di dalam Islam gitu. Jadi bukan Islamnya gitu, tapi Allahnya. Gitu. Kalau udah Allah, ya kalau Allah itu kan di atasnya makhluk gitu. Keluarga itu masih makhluk. Menurut saya gitu. Jadi waktu itu saya bilang, saya bukannya lebih pilih Islam dibandingkan keluarga gitu, dibandingkan suami dan anak-anak yang saya cintain gitu ya. Tapi ya tadi ada Allah gitu ya, Allah yang benar gitu ya. Insya Allah waktu kita pilih Allah gitu ya, kita pilih akhirat, itu dunia itu semua ngikutin. Insya Allah. Bu Ani lebih pintar jawabnya ini pasti. Bu Ani. Bu Ani semoga terjawab ya. Aja. Tunggunya untuk kali ini. Saya yang belajar dari Bu Ani ini. Masya Allah. Jadi teringat tadi pas dokter bilang lillah, billah, fillah. Dulu pas saya kuliah itu diajarin juga sama salah satu guru ngaji saya. Ingat ini satu, ada mantra kata beliau. Mantranya itu adalah Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Jadi kamu bisa akan kuat. Jadi kok kamu lagi down, kamu ingat ada Allah kok, ada Allah gitu. Jadi itu salah satu mantranya ya kata beliau. Betul. Aduh, betul banget itu. Udah cukup kalau udah ada Allah, udah cukup banget. Iya, insya Allah. Masya Allah, ini ada chat juga dari Mbak Asnura sana. Saya ibu rumah tangga masih membutuhkan dokter perawat wanita. Masya Allah. Jadi ladang pahala, semoga Allah menjadi itu. Masya Allah. Iya, sama-sama. Iya betul, Masya Allah. Ya, Allah, semoga ya ilmunya nih super ini pada hari ini ya, bisa ngecat hati, bisa ngecat iman, bisa ketawa bareng ini walaupun secara masih online daring ya. Semoga nanti ya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu juga sama dokter Karissa ini. Allah. Dokter ayo ke Jepang. Amin. Mudah-mudahan bisa ke Jepang. Amin ya Allah. Nanti aku telepon ya Bu Nila, Bu Lian, Bu Nur Hasana. Siap, bersedia untuk diganggu. Siap. Ini Mbak Solihah Taci, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kok mau ada resen juga boleh, mau curcol sama Bu Dokter curcol. Ini kan juga boleh. Kecil kan ya. Bisa jadi sesi curhat kalau grup kecil. Ya, Masya Allah, ini jarang-jarang kan bisa ketemu sama Bu Dokter, ketemu online sih. Selanjutnya kita nanti bisa menunggu uploadan video di YouTube-nya Bu Dokter. Iya nih, Insya Allah udah ditanyain orang-orang. Ya, entar mungkin kalau Mbak-mbak di sini ada request mau dibahas apa kali boleh ya Bu Dokter ya? Iya boleh. Cuma saya berusaha. Ya. Ini hari ini lagi nyampulin buku anak-anak. Masya Allah. Baru masuk kan bukunya, aduh banyak banget. Iya ya, di Indonesia udah masuk. Udah masuk. Dari tanggal 18 kemarin. 18. Oh. Masya Allah. Iya. Ya. Di sana belum ya Bu Dila? Lagi kayaknya lagi libur musim panas. Betul nggak sih Mbak? Saya kan belum punya anak. Nomor kelas masih ya. Alhamdulillah enak banget. Ya, seperti itulah Mbak. Apa tadi
di YouTube ada lagi yang bertanya nggak ya? Nggak ada sepertinya ya. Oke. Oh iya benar, alhamdulillah sudah masuk musim libur panas. Panas di sini dokter. Panas sekali ya. Kalau Ya, panas berapa derajat itu, Bu Nila? Kalau di tempat saya kemarin itu sampai yang 36, 38. Ada yang sampai Oh, 40 iya. di daerah lain, dokter. Oh, Jadi iya? ada yang jadi nenek-nenek lansia-lansia di sini tuh ada yang kalau nggak di ini head stroke. Jadi itu tantangannya kalau lagi musim betul. panas. Oh iya. Kita mikir kalau musim panas malah libur. Jadi Ya, bagusnya ke Jepang bulan apa nih, Bu? Ya, seperti itulah tantangannya. Ya, mungkin ya di sini juga udah jam 10:06 ya. Mungkin di sana jam 8 ya, Bu Dokter ya. Jam 8 malam. Ya, mungkin Mbak kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, nanti kok memang ada mau ditanyain lagi boleh ya Bu Dokter ya lewat boleh, IG silakan japri ya. aja. Japri aja, DM aja ke IG Bu Dokter, namanya Khadijah 150320. Betul Bu Dokter? Udah hafal semua. Iya. Iya. Nanti saya yang nanya juga boleh ya? Boleh. Baiknya ke Jepang bulan apa gitu, Bu? Oh, kalau ke Jepang itu baiknya yang bulan adem. 4 bulan 4 awal. Yang sakura ya? Iya, pas sakura. 3 bulan Maret akhir, jadi pas 4 awal itu April awal tuh lagi cantiknya. Oh iya. Bismillah, bisa ke sana bulan April. Amin ya Allah, mudahkan Dokter Karisa ketemu kami ya Allah. Iya. Kayak ada chat. Satu lagi, ada dari Mbak Sarah Mart. Mbak Sarah. Assalamualaikum Bu Dokter cantik, semoga Bu Dokter selalu sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Sama-sama. Bu Dokter, saya sudah long distance marriage selama 2 tahun Jepang Indonesia. Orang tua selalu menyuruh pulang dari tahun pertama saya di Jepang. Tapi suami kalau saya tanya boleh tidak di Jepang nambah 1-2 kontrak, dan jawaban suami itu selalu terserah. Sebelum saya menikah, saya sudah janji kalau cuma 3 tahun di Jepang. Jika keputusan saya lebih lama dari 3 tahun, apakah saya melanggar kodrat saya, Bu Dokter? Ini bagaimana, Bu? Bagaimana nih, Dokter Karisa? Berat ini urusannya. Urusannya dengan pernikahan. Ini Ibu udah janjinya sama suami berarti ya? Yang cuma 3 tahun di Jepang ya? Ya, terus pas nanya ke suaminya kok nambah lagi 1-2, terserah gitu jawaban terserah suami. Gitu ya. Aduh, Masya Allah suaminya baik sekali ya. Kalau saya insya Allah ya, yang saya iya Bu Dokter ya, betul. Kalau saya sebisa mungkin memang salah satu adab dan akhlak Muslim itu kan menepati janji ya. Ya kalau misalnya kalau bisa memang kalau Ibu janji 3 tahun kepada suami, mungkin pulang dulu kali ya Bu, 3 tahun. Ya, sesuai janji pulang dulu. Kalau misalnya memang suami ridho untuk kembali lagi, benar-benar ridho gitu ya. Kalau terserah kayaknya kalau kita perempuan bilang terserah itu artinya bukan terserah. Kalau perempuan, kalau laki-laki sih nggak tahu ya, biasanya benar-benar apa adanya gitu. Kalau perempuan ngomong terserah itu artinya enggak. Ada gitu sesuatunya yang tak diungkapkan sebenarnya. Misalnya bilangnya iya boleh gitu kan, atau enggak boleh gitu. Tapi kalau udah terserah itu agak ambigu gitu. Ya. Ini saya nggak tahu nih, soalnya bukan ustazah juga nih, mohon maaf. Jadi kalau saya ini cuma berdasarkan kalau saya yang jadi ibu gitu ya, saya jadi ibu itu kalau memang kita udah bikin janji itu saya melihat indahnya Islam itu di situ sih, maksudnya semua akad itu jelas di dalam Islam ya gitu ya kan, jadinya termasuk janji-janji kita pada orang gitu ya. Kalau ada yang belum bisa kita tepati ya istighfar gitu ya. Aduh, masih banyak yang janji belum bisa ditepati itu, karena memang sebenarnya akhlak seorang muslim itu harus menepati janji kita, itu salah satunya gitu ya. Mudah-mudahan ketika kita tadi berakhlak mulia, kita bisa menepati janji, ada keberkahan juga di situ gitu ya. Ada ridho Allah, ada ridho suami. Saya ngeliat Bu Nila freeze. Saya apa ke?
Iya, Enggak ya? barusan keputus dokter. Enggak keputus ya Bu Nila. Putus ya, iya, iya. Iya, jadi mungkin malah secara dunia mungkin ada uang yang malah ditambah ya karena pulang dulu baru bisa balik lagi misalnya gitu. Tapi insya Allah gitu ketika kita kan pulang tujuannya sesuatu ya, tujuannya karena kita mau menepati janji kita kepada suami kita lagi gitu kan ya. Terus kita mau berlaku sebagai muslim yang soleha gitu ya, yang sejati, yang berakhlak mulia gitu. Insya Allah gitu. Nanti Allah ganti gitu ya, walaupun ada aduh kan transportnya jadi 2 kali Bu dokter misalnya atau gimana, tapi ya itu banyak hal saya belajar kayak gitu ya, gitu banyak hal saya harus memilih yang mana gitu. Ketika kita mau mudahnya aja mungkin kita memilih riba gitu, tapi ketika kita aduh ya udah tahan dikit supaya nggak riba gitu ya, tapi nanti Allah kasih jalan keluar gitu, bahkan dikasih rezeki yang lebih-lebih daripada ketika kita akhirnya pilih cara jalan pintas dengan riba misalnya kayak gitu. Jadi itu udah banyak hal terbukti gitu ya. Allah paling tahu, paling nggak bisa sembunyiin hati kita gitu kan, hati kita motivasinya apa gitu ya. Yang sederhana aja gitu. Kadang saya justru karena kayak lagi justru misalnya apa ya, untuk murniin hati itu lagi misalnya kayak apa ya, nggak mau Dokter, Afwan nge-freeze lagi dokter. ria atau apa gitu ya. Kadang apa udah nyambung Budila? Udah. Ngoceh sendiri. Aduh, sampai mana Bu Nila? Saya ngerocos saja. Sampai apa tadi niat? Apa tadi? Iya, baik. Ya itu dia banyak hal itu apa namanya seringkali kayaknya rugi kesannya ya, secara itu rugi, tapi ketika kita memilih jalan ketaatan mungkin yang kelihatannya lebih susah, kelihatannya lebih merugikan, tapi insya Allah Allah malah ganti gitu kan ya. Ada tadi juga saya baca kisah Abdurrahman ya, yang sahabat Rasulullah yang kaya raya banget gitu ya, sampai justru setelah dengar Rasulullah bilang nanti yang orang kaya itu akan dihisab paling lama, beliau malah doanya malah aku mau jadi orang miskin, aku mau jatuh miskin, kan aneh ya. Tapi masya Allah gitu ya, sampai segitunya gitu ya, sampai beliau katanya membeli kurma busuk ya, membeli kurma busuk dengan harga normal, jadi beliau betul-betul jatuh miskin saat itu gitu ya. Terus habis itu beliau udah gini, alhamdulillah saya jadi miskin. Ada ibu-ibu di sini berdoa gitu, alhamdulillah saya jadi miskin. Tapi nggak lama setelah itu ya, itu masya Allah niat beliau apa kan, supaya dimudahkan nanti kan waktu disirat gitu ya, supaya nanti dihisapnya itu lebih mudah, lebih ringan, lebih cepat gitu. Dan mau Rasulullah bersama orang-orang yang miskin, dia mau sama yang miskin aja karena saking niatnya itu mau sama Rasulullah. Tapi apa, baru miskin sebentar kurma busuknya ada yang orang butuhkan, dibeli dengan harga lebih tinggi gitu ya, karena waktu itu buat obat kalau nggak salah ya kurma busuk itu masya Allah gitu ya. Jadi mungkin itu mungkin ya Bu, kalau saya ini pendapat saya gitu, walau bisawab gitu ya, mohon maaf kalau mungkin salah ngarahin atau gimana, cuman ini saya menyampaikannya, memposisikan kalau saya sebagai ibu gitu mungkin ya, itu mungkin jalan yang saya pilih seperti itu gitu. Masya Allah, jazakillah khair. Iya, kalau berkah. Bu Sarah, masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Bu Dokter atas jawabannya. Terima kasih juga atas waktunya Bu Dokter, kata Mbak Sarah. Masya Allah. Ya, semoga bisa menjawab ya Mbak Sarah ya. Ini punya ini Sarah Mart. Ya, sepertinya Sarah Mart, lupa ya Mbak Sarah yang mana. Punya Mart di Jepang ya, masya Allah. Mart halal sebab banyak yang membutuhkan makanan halal kan sini. Iya. Iya, masya Allah. Luar biasa. Ladang berniaga salah satunya adalah itu. Masya Allah, iya. Wah, itu penuh berkahnya tuh. Masya Allah. Bikin orang punya halal gitu kan. Iya, benar. Memudahkan kita ini untuk yang mencari makanan halal gitu kan ya. Lagi yang malas masak kayak saya. Masya Allah, Bu Sarah nih, barakallah. Ya, Masya Allah. Mungkin ya, nggak ada. Apakah ada lagi nih Mbak-mbak yang mau tanya ataupun mau sharing? Sepertinya
Sudah tidak adakah? Ntar saya cek di YouTube juga nggak ada ya sepertinya ya. Oke, aman, insya Allah ya. Istirahat. Ibu, saya menyita waktunya. Enggak. Padahal saya yang malaman Dokter, malah dokter. sorean nggak apa-apa. Enggak, kami malah yang berterima kasih dokter sudah mau bergabung sama kami kayak di sini. Alhamdulillah sama-sama. Ya, sama-sama. Insya Allah. Ini sesuai sama rundown memang nih rencananya. Plan kita memang 12-15 pas Masya Allah. Mantap sekali. Oke, Alhamdulillah. Insya Allah ya, semoga terjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi, bisa mencat lagi hati kita, mencat lagi iman kita, mencat lagi semangat kita. Tadi lillah, billah, fillah. Ya. Insya Allah. Well, mungkin sebelum siapa tadi yang ngomong? Siapa tadi yang ngomongnya? Ya Allah, semoga yang memberikan tadi quote itu juga Allah berikan pahala. Ya, semoga amal jariah jadi untuk beliau. Ya, pahala jariah buat beliau ya. Amin ya Allah. Lupa siapa. Baiklah. Mungkin sebelum kita tutup, dokter apa bisa kita doa bersama gitu, mungkin dokter yang pimpin? Oh iya. Apa? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Kami boleh berada di taman surgamu ya Allah, untuk sharing ilmu ya Allah, untuk saling berbagi, saling menguatkan satu sama lain ya Allah. Biarlah ya Allah, Engkau terus yang memegang setiap hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari kekufuran, jauhkan kami dari kebatilan ya Allah. Jauhkan kami dari setiap penyakit hati yang mungkin tidak kami sadari ya Allah. Biarlah Engkau sendiri ya Allah yang terus memegang hati kami di tangan-Mu ya Allah, supaya kami selalu apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami katakan ya Allah, semuanya itu mendapat ridho-Mu ya Allah. Amin. Tidak ada hal lain yang kami rindukan ya Allah selain ridho-Mu ya Allah, selain surga-Mu ya Allah. Jadikan kami ya Allah muslimah ya Allah, istri, ibu-ibu, kakak, adik, dan sebagainya ya Allah, yang betul-betul ya Allah bisa menjalankan fitrah kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakan kami ya Allah. Kami juga boleh menjadi ya Allah, apapun yang kami kerjakan ya Allah boleh menjadi jalan kami ya Allah mendapatkan ridho dan surga-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau yang terus memberikan kami taufik, hidayah ya Allah, supaya kami terus ya Allah rindu untuk belajar, rindu untuk semakin taqarrub ilallah, mendekat kepada Engkau ya Allah, untuk lebih lagi mengenal-Mu ya Allah, karena kami tahu semua amal saleh kami nggak ada gunanya ketika kami melakukannya tanpa kami mengenal Engkau lebih lagi ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau yang mengampuni setiap dosa kami ya Allah, pelanggaran kami ya Allah. Engkau yang mengangkat ya Allah setiap semua yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Allah, yang kami bahkan tidak kami sadari ya Allah. Biar kami selalu mengingat-Mu ya Allah, zikrullah yang tidak pernah kami selalu membasahi lisan kami dengan zikir kepadamu ya Allah. Kami hanya bergantung kepadamu ya Allah. Engkau ya Allah yang akan mengabulkan setiap doa kami ya Allah. Engkau yang mendengar setiap permohonan kami ya Allah. Engkau yang terus membawa kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Raditu billahi robba wa bisamidina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifu wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Dokter Karissa. Insya Allah ya, hari ini kita sama-sama belajar dengan Dokter Karissa. Beberapa pesan yang dari Dokter Karissa yang mungkin harus sama-sama lagi kita ingat, kita tanamkan lagi. Selalulah kita berpegang pada akidah kita ya, pegang pada Al-Quran, berprasangka baik aja sama Allah. Berprasangka baik pada Allah, berprasangka baik pada manusia. Jangan lupa untuk selalu ya isi hari-hari kita dengan Al-Quran, karena ya Al-Quran itu adalah
pedoman kita kayak gitu. Ya, ya Al-Quran nanti Syifa akan juga, iya betul. Iya. menjadi hujah kita nanti sama-sama. Ya, dan satu lagi yang mungkin nanti akan menjadi hujah kita adalah ketika kita berkumpul di sini sama-sama, kita kalau nanti misalnya mbak-mbak duluan nih yang masuk surga, belum menemukan kami ini, belum menemukan Nila, belum menemukan Dokter Karissa, nanti tolong tanyakan sama Allah. Kita pernah bertemu di sini ya, kita pernah sama-sama duduk dalam majelis ilmu, walaupun online, kita bisa berjumpa online, ya katakan pada Allah, ya Allah kami pernah bersama dahulu, kayak gitu ya. Ya, oleh karena itu mari kita berfoto bersama sebagai bukti bahwa kita pernah bersama. Betul. Ya dokternya boleh sebelum kita tutup hari. Mbak silakan yang silakan pakai jilbabnya, pakai mukena juga boleh. Silakan. Yuk kita foto bareng yuk sebelum kita tutup ya. Semoga ini nanti menjadi kenang-kenangan kita. Ya, bisa sama-sama nanti di akhirat kita berjumpa lagi, kita berkumpul lagi seperti ini. Amin ya Allah. Di surganya Allah. Ayo silakan. Mbak Lian nih aku cuma chat aja. Belum lihat. Mbak Lian silakan. Belum ketemu sama Mbak Lian. Ayo silakan Mbak dibuka, yang bersedia untuk membuka videonya silakan. Kita insya Allah foto bersama ya. Persiapan ini kali. Ya udah persiapan istirahat. Tidur ya, istirahat. Ya. Oke. Mbak Sofi ya, insya Allah yang membantu untuk mengambil ya. Mbak Sofi, moshi. Assalamualaikum. Moshi. Assalamualaikum gitu. Halo, moshi. Moshi. Mas Sofi, oke. Iya, masuk restoran Jepang dibilang moshi. Oke ya. Ya. Masya Allah, Bu Nur Hasanah bisa lihat. Masih bangun putra-putrinya. Masih bangun ya. Ayo, Mbak Sofi ya. Afwan, Mak. Tiba loading. Oke lah. Oke. Mbak, saya ngababain Mbak Sofi. Oke, siap. Oke, siap. Yuk, Mbak, pasang smile-nya ya. Soalnya kita nggak tahu ini ada di slide berapa kita. Silakan Mbak Sofi, 1, 2, 3. Wajahnya udah orang Jepang semua. Masya Allah, cantik. Mbak Sofi, ada lagi? Slide selanjutnya nih. Masya Allah. Oke, Mbak Sofi saya nggak tahu nih udah terambil atau belum ya. Yang penting saya babain aja ya. Yuk lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Hai lagi. Hai. Ada mas. Kalau kelamaan saya bisa bahasa Jepang kayaknya di sini. Gak apa-apa dokter. Hai, arigatou gozaimasu. Ya, Masya Allah ya. Sekali lagi, jazakillahu khairan kasiran kepada Dokter Karissa, mbak-mbak semua, mbak-mbak Solihah, Taci semua juga, jazakumullah khairan kasiran sudah senantiasa berhadir di Josikai online kita pada malam hari ini ya. Dan insya Allah bulan depan juga akan ada lagi Josikai online-nya. Ya, ditunggu. Insya Allah ya, semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Kalau begitu sebelum kita tutup ya, mari kita perbanyak istighfar ya sama-sama. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kita perbanyak juga hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, sebelum saya lupa, Masya Allah, innalillahi. Jadi di Jepang itu kita sedang ada membuka ini ya, pendaftaran untuk yang khitalan massal nih mbak-mbak semua. Mungkin nanti insya Allah, saya nggak bisa share screen sekarang. Soalnya fotonya nggak saya save. Insya Allah nanti bisa dilihat ya posternya di grup. Tapi saya rasa belum sudah ada yang nge-share sih. Ya silakan dilihat-lihat kalau memang mungkin ada anak-anak ibu atau mbak-mbak yang ingin
di Hitan, ya silakan mendaftarkan kayak gitu ya. Kan jarang-jarangnya di Jepang kita bisa Hitan kayak gitu. Ya, semoga dengan adanya salah satu program dari Ikatan Perawat Muslim Indonesia ya, IPMI ya, semoga bisa memudahkan kita semua. Ya, demikian saja pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Saya Nila sebagai moderator pada malam hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan, banyak ketawa ketiwinya. Ya, semoga apa yang kita dapatkan malam hari ini dari Dr. Karissa bisa menjadi charger kita, bisa menjadi penyemangat kita lagi ya untuk terus menjadi muslimah yang tangguh ya, muslimah yang dirindukan surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa berpanjang lagi ya, saya mohon maaf undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah khair.